Universitas Gadjah Mada di Magister Kenotariatan pada pagi hari ini. Selamat datang teman-teman mahasiswa. Saya manggilnya teman ya, karena saya masih mahasiswa juga. Semoga hari ini kita banyak mendapatkan sharing dari Ibu Prita yang hari ini adalah kuliah praktisi karena beliau adalah praktisi di bidang kenotariatan. Beliau adalah notaris di Jakarta Selatan dan juga saat ini beliau menjabat sebagai Kepala Bidang Riset IPPAT dan sedang melaksanakan riset mengenai akta elektronik ya. Dan beliau ini dulu pernah praktek notaris di Bali juga. Jadi pengalamannya memang sudah sangat ekstensif. Dan nanti saya rasa teman-teman untuk hari ini kita akan banyak berbicara mengenai transformasi digital di bidang kenotariatan. Nah, kalau biasanya kita melihat dari Indonesia keluar bagaimana, ini akan sedikit dibalik ya. Jadi dari perspektif internasional bagaimana kita untuk mencoba menerapkannya di Indonesia. Bu Prita ini juga sebagai member dari International Affairs Commission of the Indonesian Notary Association dan juga Second Secretary to the Asian Affairs Commission CAAS of the International Union of Notaries UINL 2017. Dan terakhir kemarin tahun ini bulan ini atau bulan lalu ya Bu? Bulan ini. Bulan ini barusan kembali dari konferensi UINL juga ya di Eropa. Nanti kita akan belajar bagaimana Bu Prita ini sebagai salah satu notaris di Indonesia dengan nilai tambah. Nah, ini harapannya semua teman-teman di sini besok bisa jadi notaris dengan nilai tambah yang tidak hanya secara konvensional memegang asas tabelionis ya, tapi juga berwawasan internasional gitu, apalagi yang berhubungan dengan transformasi digital. Oke, soalnya sudah jam segini nih 8.18, tapi tenang aja Bu, kita tidak terburu-buru. Kita di sini memang untuk mendengarkan Bu Prita untuk berbicara mengenai perspektif internasional terhadap transformasi digital dalam kenotariatan dari wacana global ke praktik Indonesia. Tepuk tangan untuk Bu Prita. Oh, langsung nih. Selamat pagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Namo Buddhaya. Saya nggak hafal loh urutan-urutannya itu. Apalagi Om Swastiastu dan sebagainya. Terima kasih Mbak Tika dan teman-teman sekalian yang udah meluangkan waktu untuk hadir di kuliah praktisi ya namanya ya. Jadi memang mengundang praktisi. Tapi saya rasa ini alasannya Mbak Tika aja sih malas ngajar hari ini kayak. Enggak ya. Enggak. Iya. Perkenalkan lagi, nama saya Prita Miranti Suyudi. Saya juga Kagama, jadi saya lulus Fakultas Hukum di atau dari UGM itu di masuknya tahun 97. Berarti lulusnya tahun berapa tuh? Ya tergantung ya berapa tahun aku kuliah ya. Oh belum lahir, astaga. 97 kira-kira pas lah kuliahnya 4 tahunan gitu, 4 tahun lebih. Lalu langsung melanjutkan magister kenotariatan tapi nggak di UGM, di UI. Nah, sebelum lulus S1 nih, saya udah bergabung dengan Prof. Prof. Nindyo Pramono dan Prof. Parip di Jakarta waktu itu. Beliau-beliau ada kayak kantor firma hukum ya di Jakarta. Jadi sembari menyusun skripsi, sembari bimbingan sama Prof. Parip enak toh di kantor bimbingannya. Nah, habis itu ke magister kenotariatan. Udah lulusnya lama sebetulnya karena langsung ke MKN UI tapi nggak langsung dipakai notarisnya. Jadi saya tinggal dulu, baru berpraktek notaris itu di tahun 2015 dan kabupaten penempatan pertama saya waktu itu penempatannya masih ABCD ya. Jadi kabupaten sekarang ABC, D-nya dihapus. Jadi waktu itu masih ABCD. Nah, penempatan pertama saya itu di Kabupaten D, yaitu di Kabupaten Klungkung di Bali. Setelah 3 tahun di Klungkung, sesuai dengan persyaratan, 3 tahun berpraktek di D, kemudian akta sudah 100 dan lain sebagainya, baru saya boleh saya pindah ke Kabupaten Badung. Salah satu kabupaten terkaya di Indonesia ya, dan masih tetap di Bali. Setelah itu 5 tahun kurang lebih ya di Badung, sudah PPAT juga, baru saya pindah ke Jakarta Selatan. Gitu kira-kira sedikit perkenalan tentang Prita Miranti Suyudi gitu. Nah, tadi Mbak Tika udah bilang kita nanti akan banyak diskusi aja. Mudah-mudahan ada waktu untuk banyak tanya jawab. Tapi yang saya mau share pagi hari ini adalah mengenai perspektif internasional terhadap jabatan kita, yaitu jabatan notaris ya. Dan kalau di Indonesia dan hanya di Indonesia ada pembedaan antara
pejabat pembuat akta otentik untuk akta-akta umum dengan pejabat pembuat akta otentik untuk akta-akta tanah atau PPAT. Dan itu hanya ada di Indonesia pembedaan itu. Selebihnya di negara lain nggak ada. Konsekuensinya adalah ya ketika kita bicara dengan negara lain, kadang-kadang kami harus menjelaskan, oh di Indonesia satu pejabat tapi bisa menjabat dua fungsi atau dua jabatan gitu. Dan sayangnya yang menjadi anggota dari asosiasi profesi internasionalnya adalah Ikatan Notaris Indonesia. Jadi IPAT tidak gitu. Tapi dengan asumsi ya bahwa sebagian besar kalau tidak semuanya notaris ya PPAT gitu atau sebaliknya gitu ya. Oke, kita coba mulai ya untuk sharingnya pagi hari ini. Transformasi digital, kita akan banyak bicara tentang transformasi digital dalam kenotariatan dari perspektif internasional. Nah, ini bicara tentang transformasi digital tuh menjadi suatu kekhawatiran sebetulnya, baik yang terucap maupun tidak terucap, bagi semua profesi, termasuk jabatan notaris dan PPAT. Kenapa? Karena dikhawatirkan teknologi ini menggantikan peran kita sebagai pejabat pembuat akta otentik, sesuatu dokumen yang otentik yang bisa yang memiliki kekuatan bukti yang sempurna untuk digunakan sebagai pembuktian dan itu adalah fungsi utamanya dan itu sangat bisa digantikan oleh teknologi. Otentikasi sebuah dokumen atau sebuah surat itu sangat bisa dilakukan oleh sebuah teknologi, apalagi teknologi yang baru seperti saat ini. Tapi nanti kita akan cari tahu atau kita akan lihat kenapa nggak bisanya. Karena kalau dari sisi teknis bisa, apa yang nggak bisa gitu. Sekarang sudah ada verifikasi identitas menggunakan biometrik, ya, bisa menghadap jarak jauh, ya, bisa ada tanda tangan elektronik dan lain sebagainya. Tapi kita lihat hari ini tadi Mbak Tika udah bilang kalau biasanya kita lihat dulu yang ada di Indonesia kemudian membandingkannya dengan luar negeri, sekarang kita bawa dari luar negeri dulu. Kemudian kita lihat nanti di Indonesianya seperti apa atau perkembangannya sama nggak sih antara perkembangan global dengan perkembangan nasional di Indonesia. Semata-mata karena memang tadi sudah diperkenalkan oleh Mbak Tika, saya saat ini adalah Wakil Ketua Komisi Asia. Jadi di UINL, nanti saya akan cerita sedikit tentang UINL, itu ada beberapa komisi, salah satunya adalah komisi benua-benua. Jadi ada benua Asia, ya ada Amerika, dan ada komisi Asia namanya. Jadi dan ada komisi kerjasama internasional. Jadi saya di situ sebagai wakil ketua untuk Asia. Oke, kita lanjut ya. Ini sambil santai aja. Kalau mungkin ada yang pertanyaan langsung juga boleh. Saya rasa langsung aja angkat tangan daripada nanti lupa dan nunggu. Dan kalau nggak salah tadi panitia bilang waktu di ruangan ada 5 door prize. Apa door prize-nya Mbak? Kurang tahu nanti Mas Nova. Ada 5 door prize untuk penanya ya. Jadi kapanpun mau tanya, kapanpun mau salah silahkan aja teman-teman ya. Anggap aja ini sharing biasa lah. Oke, kita lihat. Nah, saya mau cerita dulu justru dari awalnya nih. Kalau anak-anak sekarang bilangnya background story-nya apa sih? Backstory-nya gitu. Nah, ini saya cerita dari situ dulu. Jadi semua ini awalnya dari perkenalan biasa gitu ya. Memang biasa kan gitu kan. Sesuatu transformasi atau apa gitu pasti ada awal mulanya dan awal mulanya menurut saya cukup unik untuk saya share ya. Jadi di tahun 2016-an ketika Ibu Yualita Widyadari pada saat itu menjabat sebagai ketua INI, kami menyadari pada saat itu kepemimpinan beliau menyadari bahwa kita ini anggota dari UINL gitu. Tapi kita ini nggak aktif di UINL. Padahal akan ada banyak manfaat yang dibawa dari keaktifan kita sebagai anggota UINL. Kalau gitu kita aktif lagi yuk. Nah, motion pertamanya tuh begitu. Tapi sayangnya ketika mau aktif lagi diketahui bahwa INI punya tunggakan iuran. Iya. Oh, beribu-ribu euro. Nggak main-main tunggakannya gitu. Euro lagi hitungannya. Dan itu harus dibayarkan kalau INI mau kembali aktif dan memiliki suara untuk memilih presiden dari UINL. Nah, waktu itu saya diajak ikut serta untuk emang kerjaannya mungkin dari kuliah diplomasi terus gitu ya, lobbying gitu dan mau jadi diplomat nggak jadi kayaknya. Dari hal-hal kecil sampai hal-hal yang lebih besar. Saya dipanggil oleh Ibu Yualita, bilang Mbak Prita bisa bantu nggak ini kita punya utang ke UINL, situasinya begini, bisa nggak dinego? Oke,
Nah, waktu itu rapat pertama yang terdekat adalah di Halong Bay. Saya ingat di Vietnam tahun 2016. Jadi kami bilang lah, jadi bidang hubungan luar negeri. Bidang hubungan luar negeri waktu itu menyampaikan ke UNL, kami mau datang, kami mau membicarakan masalah iuran. Akhirnya terjadilah negosiasi itu dan ada beberapa iuran yang dihapuskan, diringankan karena kami menyampaikan ada beberapa alasan tuh, salah satunya adalah iuran dari kita sendiri yang memang dan pendanaannya tidak cukup gitu ya, ada tsunami dan lain sebagainya, pokoknya semua alasan udah dipakai. Akhirnya ada yang diabaikan, ada yang dihapuskan, ada yang dicicil gitu, boleh dicicil sampai berapa tahun tuh baru lunas. Nah itu awal pertama INI kontak lagi dengan UNL di tahun 2016 di Halong Bay untuk rapat Komisi Asia pada saat itu. Jadi transformasi memang sering dimulai dengan suatu hal yang sederhana. Nah sejak saat itu sangat aktif Indonesia. Indonesia dalam arti ini adalah Ikatan Notaris Indonesia sangat aktif. Bahkan sejak saat itu walaupun utangnya belum lunas iurannya, kami sudah dipercaya untuk menjabat beberapa posisi kepengurusan di UNL ya. Seperti contohnya ini 2017, 2018 itu Ibu Yualita sendiri menjadi Presiden Komisi Asia. Jadi satu Komisi Asia itu dipimpin oleh Ibu Yualita gitu. Beserta pengurus-pengurus lainnya termasuk saya sendiri sebagai Sekretaris Komisi Asia gitu. Nah, itu berlanjut. Ada kemudian yang jadi General Counselor, ada yang anggota komisi ini, working group itu gitu. Jadi luar biasa ya. Untungnya keaktifan itu bisa dijaga dengan baik gitu sampai sekarang ya. Berikutnya kita lihat, nah ini tapi ada ini layar saya ya di sana ya. Nah ini kita lihat dari tahun 2016. Jadi UNL tuh punya kongres tiap 3 tahun sekali, sama seperti INI. Nanti teman-teman ketika jadi notaris, mau jadi notaris semua kan ya? Enggak, belum tentu. Amin, oh ya amin berarti oke. Siapa yang saat ini udah bekerja di kantor notaris? Gak ada. Siapa yang orang tuanya notaris? Wah hebat. Gak ada. Biasanya kalau di UI itu banyak tuh. Jadi orang tuanya udah notaris atau udah kerja di kantor notaris baru kuliah ya. Nah, ngelanjutin lagi, jadi UNL tuh kongresnya sama seperti INI, 3 tahun sekali. Jadi kepemimpinannya 3 tahun sekali. Jadi sejak 2016, kongres pertama yang kami ikuti adalah di Paris waktu itu. Kongres pertama di Paris. Nah, kenapa saya menceritakan kongres-kongres ini? Karena teman-teman bisa lihat nanti jadi judul-judulnya, bagaimana perkembangan dunia kenotariatan, terutama untuk transformasi digital, itu terjadi. Jadi apa yang waktu itu di tahun 2017 dibahas sampai dengan sekarang di 2025. Nah ini adalah beberapa kongres yang kami hadiri dan saya kebetulan alhamdulillah bisa hadir ke semuanya ya dengan segala jerih payah gitu. Yang pertama di Paris itu tahun 2016, kemudian diikuti 3 tahun kemudian. Nah ini di Jakarta luar biasa karena ini menjadi lobbying lagi tuh. Kita lobbying lagi bahwa kita mau dong kongres di Jakarta gitu. Belum pernah kongres di benua Asia. Jadi Kongres Internasional UNL pertama di Asia adalah di Jakarta di tahun 2019. Tapi lebih penting dari itu kita lihat judul-judulnya aja ya. Jadi kita lihat di tema 1 di Paris misalnya, itu notaris sebagai pihak ketiga terpercaya bagi warga, bisnis, dan negara, prinsip legal, ekonomi, dan sosial. Tema 2-nya akta notaris elektronik dan proses tanpa kertas atau paperless. Apa isu-isu teknis dan legalnya gitu. Nah, ini ngomong-ngomong kalau teman-teman pengen tahu isinya apa, ada semuanya, notulensi dan kemudian resumenya di unl.org. unl.org. Itu sangat menarik untuk dibaca. Jadi kita lihat di tahun 2016 itu saya ingat sekali Paris, Prancis waktu itu mendemokannya, transformasi digitalnya adalah sekedar menandatangani aktanya tetap di hadapan notarisnya, tapi paperless, tanpa kertas, nil kertas. Jadi tanda tangannya di tablet. Nah, itu aja udah dianggap suatu perubahan digital nih, gitu, perubahan teknologi nih. Ada pengaruh, ada intervensi teknologi nih yang kemudian mungkin akan berpengaruh besar ke jabatan kita atau ke profesi kita. Nah, itu di tahun 2016 sudah dipikirkan tapi baru sampai situ. Di tahun 2019 di Jakarta, lanjut lagi. Tema satunya validitas prinsip-prinsip kenotariatan di abad 21. Jadi akan selalu ada 2 tema.
Tema pertamanya itu selalu tentang inti atau core dari jabatan kita sebagai notaris. Tema lainnya adalah perkembangan yang terjadi, yaitu teknologi. Nah, kalau kita lihat tuh konsisten tuh tema-tema kongres, ya ada teknologinya. Nah, tema 2 di Jakarta adalah notaris dan orang persorangan dalam era digitalisasi. Waktu itu dilihat, adakah yang berubah dalam siklus hidup seseorang? Kan kita selalu dealing sama siklus hidup seseorang ya, pasti Mbak Tika ngajarin nih, dari lahir perlu akta kelahiran, sampai mati, sampai wasiat, waris, dan lain sebagainya. 2022 di Cancun, jauh banget. Jauh banget. Naik pesawatnya sampai pegel. Iya, di Meksiko. Nah, tema satunya kita lihat pelaksanaan fungsi pokok kenotariatan dalam ranah virtual. Lanjut lagi tuh. Tema 2-nya peran notaris dalam pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi gitu. Nah, ini memang pasca pandemi yang pertama. Jadi pas di Jakarta itu bulan Desember. Persis nih, orang kok udah mulai pada flu-flu gitu ya. Saya sendiri juga flu, lagi itu moderatorin sesi tema 2, flu berat. Ternyata itu COVID. Jadi beberapa bulan kemudian langsung lockdown di semua negara. Nah, jadi 2 Desember 2022-nya di Cancun sudah otomatis membahasnya adalah peran kita dalam pasca pandemi gitu. Nah, paling banyak terjadi perubahan atau intervensi teknologi itu di antara 2019 sampai 2022. Kenapa? Karena pandemi itu. Jadi out of necessity diperlukan intervensi teknologi karena orang nggak bisa menghadap, nggak bisa keluar rumah dan lain sebagainya. Kongres yang terakhir tadi Mbak Tika udah bilang, saya baru pulang 2 Oktober kemarin di Berlin. Nah, ini lebih konsolidatif. Jadi semua intervensi teknologi dibahas ya. Udah bicarainnya bukan perubahan awal lagi seperti paperless dan saya bukan, tapi alat baru. Kemudian yang kedua ya proses non litigasi peran baru. Jadi ada shifting peran dari notaris di era digital ini, termasuk peran-peran lainnya yang nanti saya juga bisa ceritakan. Misalnya di Spanyol, notaris sekarang punya kewenangan untuk mengeluarkan akta cerai. Ya, jadi di beberapa jurisdiksi perluasan kewenangan karena ada beberapa alasan nih Mbak Tika. Ini ngomongin di luar digitalisasi ya. Ada beberapa alasan karena backlognya di pengadilan. Kan banyak tuh kasusnya. Kalau semuanya harus diselesaikan di pengadilan, itu padat, menumpuk berkas di pengadilan. Padahal ada beberapa hal yang harus atau yang bisa diberikan kewenangannya kepada notaris. Teman-teman mungkin ingat dulu sebelum di Kumham, kita itu di bawah koordinasi siapa? Kementerian Kehakiman. Kok Kementerian Kehakiman? Kehakiman? Iya, peradilan. Oh, nggak ingat, belum lahir ya. Oh, kok ingat. Jadi kami dulu itu lapornya ke kehakiman, ke badan peradilan. Karena memang kita itu kepanjangan tangan dari alat pembuktian, yaitu akta otentik. Baru di tahun berapa saya lupa, itu jadi di administratif, yaitu di Kementerian Hukum dan HAM. Dan sekarang Kementerian Hukum, nggak ada HAM-nya. Nah, di negara lain itu masih di Ministry of Justice, bukan Ministry of Law. Gitu. Jadi memang perannya memang harusnya kepanjangan tangan dari judiciary system. Gitu, bukan eksekutif. Sekarang kita ini di bawah eksekutif gitu. Makanya di beberapa negara lain sudah bisa melimpahkan sebagian kewenangan pengadilan kepada notaris seperti itu tadi, akta cerai, akta perdamaian perceraian ya, semua yang menyangkut perceraian. Kemudian sengketa waris. Itu juga bisa diselesaikan di beberapa negara di notaris. Jadi tidak perlu ke pengadilan gitu ya. Itu oleh-oleh sedikit dari Kongres Berlin ke-31. Di bawahnya ada sedikit foto-foto, bukan maksudnya narsis ya. Tapi yang di kiri di Prancis, yang di tengah di Jakarta, kemudian di Cancun, dan yang terakhir di kanan itu di Berlin ya. Oke, kita lihat berikutnya apalagi yang kita bisa bahas. Nah, di antara kongres-kongres ini teman-teman masih banyak lagi seminar-seminar yang dilakukan karena mereka banyak mengadakan rapat kan, ada rapat komisi ini, working group itu, ada kerjasama dengan Bank Dunia membahas tentang TPPU. TPPU apa? Tindak pidana pencucian uang gitu, ada segala macam. Jadi sekalian mereka rapat, sekalian mereka biasanya bikin seminar. Nah, itu mengundang juga notaris semua anggota UNL. Jadi anggota UNL itu ada 2 macam. Yang pertama adalah chambernya atau kenotariatannya. Dalam hal ini kalau Indonesia adalah Ikatan Notaris Indonesia. Kemudian individunya, yaitu notaris-notarisnya dengan bayar
Kalau individu itu 100 euro per tahun, kalau nggak salah. Tapi lalai untuk menjadi anggota UNL juga bukan berarti tidak bisa mengakses UNL. Tetap bisa ikut segala macam kegiatan ini. Jadi karena saya sudah di UNL, jadi saya dapat banyak informasi. Saya mengikuti hampir seluruh seminar-seminar yang ada, kecuali kalau yang jauh sekali gitu. Saya biasanya urung. Nah, seperti di CBLC Georgia, ini juga membahas tentang perkembangan profesi notaris di era digital. Jadi teman-teman bisa lihat ini semuanya temanya udah digital semua nih. 2018 pencegahan TPPU, 2018 tentang standarisasi akta elektronik. Di Bali, peran notaris dalam kemudahan berusaha, waktu itu termasuk juga membahas OSS ya, jadi secara tidak langsung juga membahas sistem-sistem online yang ada. Kemudian di Mongolia, tentang autentikasi jarak jauh. Nah di tahun 2019 ini, sampai 2023 udah ada beberapa negara yang mulai menerapkan RON, Remote Authentication Notary System atau Notarization gitu. Jadi pembuatan akta secara jarak jauh. Mungkin satu karena, bukan mungkin, udah pasti satu karena pandeminya. Ya, jadi waktu itu kami juga berdiskusi dengan Belanda langsung tuh untuk daerah-daerah yang terpencil, yang masyarakatnya nggak bisa keluar rumah, dimungkinkan untuk autentikasi jarak jauh dengan teknologi tertentu. Tapi ada syaratnya, hanya untuk akta-akta kuasa. Ya, jadi sampai sekarang pun di Jerman sudah RON. Jadi ada beberapa negara yang sudah sistem RON-nya sudah maju, tapi ada pembatasan. Seperti misalnya di Jerman, udah boleh tuh nggak berhadapan secara fisik. Jadi berhadapannya secara remote boleh. Teman-teman ada di mana, tapi menghadap di notarisnya di mana gitu. Boleh. Tapi satu, sudah terekam secara biometrik, jadi verifikasi identitasnya itu biometrik. Yang kedua, hanya untuk akta-akta korporasi. Tidak boleh untuk akta-akta yang masih yang memerlukan berhadapan, seperti misalnya pembuatan akta wasiat, itu nggak boleh, belum boleh. Jadi hanya untuk pendirian PT misalnya, perubahan PT gitu. Itu sudah boleh di Jerman, di Prancis, dan di beberapa negara Eropa lainnya. Kemudian di Jogja juga diadain lagi. Waktu itu Indonesia ngundang, masih bicara tentang TPPU, karena kalau di Indonesia mulai membicarakan tentang akta elektronik tuh masih sangat susah karena UUJN kita yang memang tidak memungkinkan. Kemudian di Jakarta dibikin lagi digitalisasi di bidang kenotariatan, kemudian terakhir di Lisbon. Nah, yang di Lisbon ini menarik karena ada satu tema yang membahas tentang hak mewaris untuk aset-aset digital. Nah, ini mungkin bisa jadi tema tesis. Kalau yang mau bikin tesis. Jadi misalnya hak digital itu apa sih? Akun Facebook misalnya, akun Google. Siapa tahu itu punya nilai, dan memang itu punya nilai. Nah ini siapa yang berhak mewarisi dan bagaimana cara pewarisannya? Itu dibahas. Dan memang menjadi suatu wacana bagi korporasi-korporasi seperti Google dan lain sebagainya ya. Oke, jadi teman-teman bisa lihat dari sini itu perkembangannya memang sangat kental untuk digitalisasi dan transformasi digital. Walaupun di dalam diskusi UNL-nya sendiri itu masih tetap menjadi perdebatan yang namanya berhadapan secara fisik, itu bisa diterjemahkan ke berhadapan secara virtual tapi dengan memiliki kekuatan yang sama tidak seperti berhadapan dengan fisik gitu. Itu masih tetap jadi perdebatan, terutama di Indonesia. Di Indonesia bukan hanya sekedar UJN-nya, tapi memang ada kesenjangan literasi digital di antara masyarakatnya, dan peran notaris yang memang sangat masih tidak sekedar administratif membuat akta dan mendaftarkan akta, tapi juga melihat kehendak itikat para pihak ya. Kadang-kadang juga harus eyeballing itu apa ya? Ya melihat gitu. Iya dan lain sebagainya. Jadi tidak semudah itu gitu. Dan juga hal-hal seperti menyadari bahwa aset-aset seperti tanah dan peralihannya itu adalah aset-aset vital yang memang tidak boleh dimudahkan pengalihannya gitu. Artinya bukan harus diperumit, tapi tidak boleh gegabah gitu peralihannya. Oke, baik ya. Nah, untuk UNL sendiri, tadi saya sudah jelaskan sekilas, UNL ini adalah payung dunia kenotariatan sistem civil law gitu. Jadi memang kita negara kan ada common law, ada system law, ada civil law. Dan yang UNL ini adalah anggota yang memiliki atau mengadopsi
sistem hukum civil law. Gitu. Jadi civil law legal system. Kalau yang common law seperti Amerika, Singapura berbeda dengan kita. Makanya nanti teman-teman kalau ketemu kliennya dari Amerika, siap-siap untuk sedikit diremehkan. Karena yang namanya di Amerika, untuk melegalisasi atau menotarilkan suatu dokumen, itu hanya seseorang yang diberikan lisensi untuk itu oleh pemerintah. Dia tidak harus menjadi seorang sarjana hukum. Dia tidak harus mengerti hukum. Jadi pekerjaannya hanya untuk membandingkan identitas, membandingkan orang, membandingkan dokumen. Cukup. Dengan lisensi dan sertifikasi dari pemerintah, dia sudah bisa menjadi seorang public notary yang untuk mengesahkan dokumen saja dan mengesahkan identitas. Dan itu mereka bisa berpraktek di kantor pos, mereka bisa berpraktek di bukan sarjana hukum lah gitu. Jadi memang ada PR sedikit bagi teman-teman nanti ketika ketemu klien yang common law. Mereka berbeda sistemnya dengan kita. Civil law aman. Nah, ini keanggotanya global. Sejauh ini UNL itu sudah ada 93 negara. 2 negara terakhir yang masuk kemarin adalah Burundi. Saya juga bingung tuh pas Burundi maju, ini kok kayak di film Disney gitu, ini bener nggak sih ada negara Burundi gitu. Burundi sama, satu lagi saya lupa, baru banget kemarin di Berlin. Gitu. Kirgistan sama Burundi baru masuk menjadi anggota ke-92 dan 93. Nah, UNL itu bahasa Inggrisnya memang International Union of Notaries singkatannya atau kepanjangannya. Tapi sebetulnya kenapa UNL? Karena kan kalau Inggrisnya tuh IUN gitu kan. Karena itu adalah bahasa Prancis sebetulnya. Jadi Union Internationale du Notariat Latang. Itu aslinya, makanya UINL. Ya, misinya sama lah seperti asosiasi profesi pada umumnya. Mempromosikan, melindungi, dan mengembangkan fungsi notaris di seluruh dunia. Nah, struktur kelembagaannya tentunya ada rapat anggota yang paling tinggi untuk memilih presiden dan lain sebagainya. Indonesia sendiri melalui Ikatan Notaris Indonesia resmi menjadi anggota ke-66 pada tanggal 30 Mei 97 di sidang di Santo Domingo, Republik Dominika. Jadi 97. Nah, setiap kali saya berkesempatan menjadi pembicara di kongres ataupun di seminar, setiap kali saya memberikan konteks what Indonesia is and how big we are, itu mereka benar-benar kaget. Karena INI tahun ini sendiri itu sudah berusia 117 tahun. Itu cukup lama. Dari mereka banyak yang masih baru chambernya. Dan kita anggotanya nggak main-main, 23.000. Jadi ketika saya menyebutkan angka itu pasti langsung di audiens tuh bergumam. 23.000 notaris ya. Penduduknya 238 juta ya. Luasnya kalau dibentangkan itu dari negara Eropa pokoknya gede banget gitu. Oke. Jadi itu UNL, teman-teman, kita juga sudah anggota dan iuran sudah lunas, alhamdulillah. Berikutnya kita lihat apalagi yang kita bisa bicarakan. Nah, kita lihat dari semua itu perjalanan digitalisasi di dunia kenotariatan itu seperti apa sih? Awalnya Prancis bilang oke, bisa tanda tangan paperless. Kita aja belum bisa sampai sekarang. Lagi-lagi terbentur UUJN-nya. Ya. Bisa tanda tangan paperless walaupun tetap berhadapan, tanda tangannya waktu itu belum tanda tangan elektronik ya, cuma bentuknya elektronik. Tapi kan ada perbedaan definisi ya teman-teman ya. Nanti untuk yang ngambil tesis mengenai digitalisasi, tanda tangan yang digital sama tanda tangan elektronik, tanda tangan yang di-scan itu berbeda dengan definisi tanda tangan elektronik. Nah, ini dosen transaksi elektroniknya ada di sini nih. Gitu. Jadi 2017 tuh awal diskusinya tentang digitalisasi, kemudian kita lihat sampai di Berlinnya itu kemarin sudah membahas tentang AI-nya yang bisa digunakan untuk bidang kenotariatan. Warkah penyimpanannya itu harus disimpan seperti apa dan berapa tahun. Mereka memilihnya, jadi Prancis dan Jerman memilihnya 100 tahun. Dan mirroring, artinya yang kertas masih disimpan sampai 25 atau 35 tahun, tapi dibuat mirrornya digital atau elektronik sampai 100 tahun. Gitu. Kemudian di tahun 2019 ada pembentukan working group khusus untuk digitalisasi. 2020 tentunya karena ada pandemi, nah ini mempercepat intervensi digitalisasi di dunia kenotariatan. Lalu karena itu juga mulai ada remote authentication gitu. Padahal yang tadinya masih diperdebatkan sangat gitu, harus berhadapan. Tapi karena out of necessity,
Jadi diperbolehkan gitu, dimungkinkan di tahun 2022. Kemudian keluarlah rekomendasi internasional mengenai digitalisasi di tahun 2003, dan yang terakhir konsolidasi Berlin itu yang tadi saya katakan. Temanya sangat ekstensif sekarang. Baik, kita lihat itu tadi perjalanan digitalisasi dunia kenotariatan. Nah, ini yang di Berlin. Saya mau share lebih detail lagi karena baru fresh, jadi masih ingat, kalau yang lain-lain saya udah lupa. Jadi temanya selalu ada 2 tema, tadi saya bilang tema satunya ini ngelihat new tools, new frontiers ya. Notaris sebagai jantung sistem digital masa depan, pencapaian dan inovasi untuk mengikuti perkembangan teknologi. Jadi di sini yang tadinya tuh resisten ya, di tahun 2017 tuh cukup resisten. Oh, nggak bisa gantiin, kita nggak bisa tergantikan. Udah mulai beralih nih wacananya. Jadi narasinya beralih. Narasinya dari yang tadinya resisten menjadi jantung dari intervensi teknologi. Artinya apa? Terlihat keinginan kita semua notaris di dunia untuk daripada resisten yang sudah pasti nih inevitable intervensi teknologi, lebih baik kita berada di jantungnya. Artinya kalau kita berada di jantungnya, kita bisa terlibat dalam pembuatan kebijakan, ya, dalam penentuan standar misalnya, dan dalam penentuan apa yang bisa tergantikan, apa yang tidak, gitu. Dibandingkan resisten terus-menerus, gitu. Kemudian tema-temanya adalah, jadi ada 5 tema. Saya bicara di bagian komunikasi elektronik, ya, berbagi tentang di Indonesia, karena di Indonesia baru sampai situ yang bisa di-share, ya kan. Jadi notarisnya udah menggunakan komunikasi elektronik, udah dong, kita meeting sering pakai meeting virtual, berbagi dokumen sudah bisa real time dengan Google Docs dan lain sebagainya. Dan lebih penting lagi, pendaftaran ke Kementerian Hukum untuk pendirian PT juga sudah online. Untuk peralihan hak atas tanah sudah online juga, sudah elektronik di ATR BPN. Nanti saya cerita sedikit tentang itu. Jadi ada otomatisasi dan kecerdasan artifisial yang banyak digunakan oleh, jadi di sini sifatnya anggota-anggota yang sudah menggunakan berbagi kepada anggota lainnya. Jadi ada yang bicara tentang AI yang mereka sudah pakai gitu ya. Dan sangat-sangat menarik semuanya. Autentikasi jarak jauh sudah mulai bertambah nih, dari tadinya kalau di Asia, Korea, Jepang itu sudah, Mongolia itu sudah punya sistem autentikasi jarak jauh ya, remote online notarization. Kemudian keamanan siber dan pelindungan data, lalu komunikasi elektronik, arsip elektronik dan penyimpanan dokumen gitu. Jadi yang menarik dari saya lihat nih Mbak Tika, untuk negara-negara yang kaya, ya bless them ya. Oh, kita juga kaya. Oh, sorry. Untuk chamber yang kaya. Untuk chamber-chamber yang kaya seperti Jerman, mereka menginvestasikan sekitar 1 sampai 2 juta dolar untuk infrastruktur digitalnya. Untuk chamber mereka sendiri, untuk ikatan notariat Jerman sendiri, 2 juta dolar. Gak tahu deh, dari chambernya. Atau mungkin enggak tuh, dia enggak ada pemerintah, karena kan mereka impartial, mereka maunya sendiri gitu ya. Tapi mereka bisa melakukan itu. Mungkin, oh ya, ada juga yang kerjasama sama pihak swasta. Ada yang kerjasama sama pihak swasta, tapi penyimpanannya oleh mereka kayak gitu-gitu. Jadi 2 juta dolar infrastruktur digital. Dan ada tim khusus atau staff khusus untuk teknologi, untuk IT di chambernya mereka gitu. Nah, kalau INI ini agak berat nih, dengan iuran anggota yang didebit dari BNI 25.000 aja udah pada protes gitu kan. Ada 23.000 ya? 23.000, BNI-nya 0 aja pokoknya, kecuali kalau mau bayar YAP, diisi dulu gitu ya. Itu jadi agak susah buat kita. Jadi penting bagi kami untuk mengkomunikasikan kepada pemerintah, karena ini sifatnya krusial, jadi mungkin harus bekerja sama dengan pemerintah. Karena gimana pun juga, kalau UJN itu sebatas undang-undang lah ya, undang-undang bisa diganti gitu, bisa di amandemen. Soalnya gimana pun juga, yang namanya transformasi digital untuk bidang hukum sama bidang pertanahan nggak akan end to end kalau notaris dan PPAT-nya nggak dilibatkan, gitu. Karena di tengah-tengahnya itu ada akta, gitu. Dan kenapa akta nggak bisa dihapuskan? Kenapa peran kita nggak bisa dihapuskan? Itu sudah ekstensif lah wacana pembicaraannya. Karena kita adalah ahli hukum dan lain sebagainya. Nah, itu yang ada di Berlin. Yang menarik juga tema 2-nya ya, yang non digitalisasi itu non contentious proceeding. Jadi seperti tadi ada pergeseran atau perluasan
perluasan kewenangan notaris menjadi bisa menangani akta perceraian, dan juga pewarisan. Oke, kita lihat lagi. Saya mau ngomongin apa aja sih? Nah, jadi kita bisa lihat ini nih salah satu foto senior kita jauh. Sekarang saya berpikir nih ibu-ibu dan bapak-bapak sekarang udah di mana ya? Ini dikirimin oleh Presiden Sedar Senghor itu yang ada di atas pakai dasi kupu-kupu. Gitu. Dia dari Senegal, dia salah satu mantan presiden UNL. Gitu. Jadi mudah-mudahan kedepannya di Indonesia nanti juga akan ada pemimpin yang lumayan tinggi lah di UNL gitu ya. Tapi kita bisa lihat dari semua ini di tengah perubahan global siapa kita gitu. Jadi kita tuh mau ada di mana? Nah itu tadi ada pergeseran wacana yang tadinya agak resisten. Di Indonesia juga masih resisten, terus terang. Gitu. Jadi menjadi ada kepentingan bahwa lebih baik kita ada di dalamnya. Dan ini harus disadari ini inevitable gitu, tidak terelakkan gitu ya. Oke, baik berikutnya. Nah kita lihat sekarang praktek yang ada di Indonesia berjalannya seperti apa untuk transformasi digital. Nah titik tolaknya adalah ketika Undang-Undang ITE dikeluarkan. Jadi ketika Undang-Undang ITE dikeluarkan, ini memberikan kedudukan yang sah bagi tanda tangan elektronik. Jadi tanda tangan elektronik memiliki kekuatan yang sama dengan tanda tangan biasa, sepanjang dia memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh pemerintah. Salah satunya terdaftar di Komdigi, yaitu PSRI, jadi penyedia sertifikasi elektronik. Komdigi itu seperti apa? Privy dan lain sebagainya. Dan ini teman-teman, ini sudah banyak digunakan sebagai atau dalam dokumen-dokumen pendukung untuk membuat akta. Seperti sirkuler, perseroan terbatas, surat-surat kuasa, itu sudah ditandatangani dengan menggunakan PSRI, TTE yang terdaftar di PSRI. Ya. Dan terutama untuk di bidang perseroan. Untuk aktanya sendiri belum bisa, tapi surat-surat pendukungnya sudah bisa. Kenapa kami berani menggunakan warkah yang menggunakan tanda tangan TTE? Ya karena ada undang-undang ITE itu tadi, gitu. Jadi yang tadinya inisiatifnya berserakan di berbagai kementerian, waktu sejak pandemi memulai dengan surat elektronik, tanda tangan elektronik seperti ini dan seperti itu. Dengan adanya UU ITE itu menjadi seragam semuanya. Jadi pejabat publik pun kita pejabat publik ya, PNS lah, ASN itu tanda tangannya sudah punya untuk level tertentu sudah punya TTE yang diberikan oleh BSSN. Nah kalau ASN itu yang mensertifikasi tanda tangannya adalah BSSN. Kita memang titelnya pejabat publik, tapi kita tahu kita tidak digaji oleh pemerintah. Jadi itu juga masih harus didiskusikan. Kalau sampai nanti kita menggunakan TTE, siapa yang mensertifikasi kita? Apakah BSSN? Atau salah satu dari penyedia TTE seperti Privy, Peruri gitu. Harusnya bisa dua-duanya ya? Bisa dua-duanya harusnya. Sejauh ini sih diskusinya bisa dua-duanya, dibuka aja gitu, dibebaskan gitu. Bahkan ada diskusi bahwa nanti ada perluasan kewenangan lagi untuk notaris di Indonesia, misalnya untuk membantu PSRE memverifikasi tanda tangan. Jadi ada namanya notaris sebagai authenticator. Artinya apa? Untuk perbuatan-perbuatan hukum tertentu yang memerlukan lebih dari sekedar tanda tangan, yaitu untuk menghadap dan memerlukan verifikasi identitas yang levelnya lebih tinggi gitu. Salah satu verifikatornya adalah notaris. Artinya warga biasa nih, Mbak Tika, jangan Mbak Tika notaris kok, PPAT ya. Siapalah, Ayu misalnya datang ke notaris, saya mau membuat atau memverifikasi TTE untuk tindakan hukum yang memerlukan akta notaris gitu misalnya. Jadi dia datang ke notaris ngecek dokumennya, orangnya, apapun yang perlu dicek oleh notaris, dan notaris mengeluarkan sertifikat verifikasi itu, yang mungkin bisa berlaku 6 bulan, setahun. Sama seperti PSRI, tapi ini ada tambahannya, yaitu harus berhadapan dulu nih untuk dapat sertifikat itu. Nah, sertifikat itu kalau sudah didapat bisa berlaku 1 tahun dan si orang tersebut bisa menggunakan TTE tersebut untuk berhadapan dengan notaris, kayak gitu, atau untuk melakukan perbuatan hukum apalah nanti yang ditentukan. Ini baru wacana atau sudah terjadi? Baru wacana. Karena pembahasannya sudah cukup lama ya sepertinya. Iya, baru wacana. Apakah memungkinkan gitu PSRI
menggunakan atau mengajak serta notaris sebagai ekosistem TTE, Tanda tangan elektronik. ya, ekosistem TTE. Itu menurut saya bagus sih. Dan memang fungsinya notaris juga salah satunya adalah itu. Gitu. Jadi kita bisa lihat TTE, PSRI, warkah elektronik juga belum diatur memang, tapi semua kantor notaris itu sekarang paling tidak ya, yang saya tahu ya, sudah memindai dokumen-dokumennya. Ya. Jadi mereka sudah punya dokumen tercetaknya, dijilid sesuai, coba UJN-nya nanti dibuka, ada cara penjilitan tuh maksimum 50 atau itunya tetap ada. Tapi hampir semua teman-teman saya yang saya ketahui juga sudah punya digital filenya, electronic filenya yang disimpan di cloud atau di komputer Tapi mereka mandiri ya, atau di pengadaan mandiri, babnya, ya. mandiri. Jadi mudah-mudahan ini nanti kedepannya bisa diseragamkan. Betul. Disimpannya kayak apa sih? Terus nanti yang nyimpen bisa nggak sih difasilitasi sama Negara. arsip negara, ARSI ya namanya? Betul. ARSI ya? Kurang tahu. Iya, iya, ada Tapi singkatannya lah, arsip negara atau sama Kumham kalau notaris atau sama PPAT ATR BPN kalau PPAT gitu. Nah, itu masih menjadi misteri, masih menjadi diskusi. Besok juga diskusikan lagi di Semarang. Ya. Maka saya langsung berangkat ke Semarang dengan ATR BPN. Jadi warkah elektronik belum, tapi secara mandiri sudah mulai nih notaris-notaris punya cara filing sendiri. Nah, itu sangat memudahkan dan memang sangat diperlukan. Sertifikat elektronik untuk tanah sudah dari tahun 2021. Jadi teman-teman nanti ketika jadi PPAT kemungkinan besar akan di-linknya dengan sertifikat elektronik. Sudah mulai lebih banyak nih. Karena setiap peralihan yang dilakukan sekarang sudah mengubah atau namanya alih media kalau istilahnya ATR BPN. Jadi sudah dialih media dari analog, dari yang tadinya sertifikat tanah tuh warnanya apa? Hijau untuk yang SHM, pink untuk yang SHM SRS, Sarusun. Itu nanti jadi tinggal 1 lembar. Ya sekarang semua warnanya beige ya, kayak gorden itu loh. Oh iya. Yang elektronik. Iya. Oh, enggak, maksudnya yang elektronik. Iya. Nah, yang elektronik ini lucu. Warnanya beige kan, tadi Mbak Tika bilang. Tapi kenapa beige? Itu karena di kertas Concord. Jadi kertas Concordnya ini dicetak oleh Pruri. Ada namanya secure paper. Nah, jadi gimana ceritanya ya? Jadi di tahun 2021 sebetulnya ATR BPN itu udah ngadep DPR. Udah dibilangin bahwa nih sertifikat tanah sekarang semuanya akan dibikin jadi elektronik gitu. Bahkan nggak perlu lagi dicetak. Kenapa? Karena aslinya ada di mana? Aslinya adalah dokumen elektronik yang disimpan di database-nya atau bank datanya ATR BPN. Jadi semua yang cetakan sekarang itu bukan asli, itu namanya salinan. Ya, salinan. Aslinya itu adalah data elektronik yang ada di database-nya ATR BPN. Makanya itu ATR BPN waktu ngadep DPR bilangnya, nggak perlu dicetak, kami udah punya semuanya. Bapak Ibu yang punya tanah cukup melihat di sentuh tanahku dengan kode tertentu. Wah, marah dong ya. Marah. Trust issue. Ya? Trust issue. DPR kan wakil rakyat gitu. Yakin loh gitu. Ini rakyatnya belum tentu ngerti dan nggak akan ngerti gitu. Akhirnya setelah perdebatan, ditarik, dihapus keputusan yang tadinya tidak perlu print-printan itu menjadi deh boleh diberikan 1 lembar dengan data minimum yang bisa dipindai juga dengan aplikasi Sentuh Tanahku. Bu Prita saya bawa ini kebetulan. Nah, ini baru transaksi ya Bu? Ya, berapa persen Bu? Nih, kayak gini. Nah, jadi yang penting itu ininya, yang penting itu QR code-nya. Jadi ini sebenarnya niatnya ATR BPN tuh nggak perlu ada ini, bisa di print kapanpun juga dari Sentuh Tanahku, itu tetap salinan. Dan ini memang tetap salinan. Yang aslinya ada di ATR BPN. Nah, yang agak pusing juga dari semua ini adalah bank. Ketika memberikan kredit, bank dapat jaminan kan. Jaminannya apa biasanya? Tanah. Itu yang paling solid kan jaminan. Kalau nggak back to back uang juga tanah. Nah, biasanya mereka menjamin tanah ini gimana? Sertifikatnya diambil kan, disimpan di brankas bank. Lah ini piye? Nggak bisa diapa-apain, ini nggak ada nilai apa-apa. Mbak bawa, saya mau jaminin ini. Nggak bisa. Jadi bisanya ya memang dicatatkan, penjaminannya itu harus didaftarkan. Jadi kalau di scan di Sentuh Tanahku akan keluar dijaminkan untuk perjanjian utang piutang dengan nilai jaminan sekian gitu. Ya di royanya sama, royanya elektronik juga. Tapi ini tuh nggak berarti apa-apa si selembar kertas ini.
Walaupun Ini sobek pun nggak apa-apa. gak Besok apa-apa, cetak besok sendiri minta lagi. lagi. Walaupun mintanya repot banget kalau mau di secure paper. Sumpah mintanya repot Mintanya banget. susah ya. Katanya sih mau ada anjungan mandiri untuk ngeprint di PPN nanti masing-masing. Nah ini udah loh, Mas Mbak, sertifikat elektronik ini. Artinya apa? Setelah sertifikat elektronik ini berlaku, ATR bilang, oke, habis itu ini udah berlaku nih. Habis itu peralihannya elektronik. Jadi sekarang jual beli itu pendaftarannya ke ATR BPN itu udah online. Jadi aktanya memang harus masih manual, tapi akta ini di-scan, di-upload ke sistem. Nah, sistemnya itu yang memproses secara online, secara elektronik di ATR BPN. Jadi semuanya sekarang di ATR BPN sudah elektronik kecuali bolong di akta PPAT-nya gitu. Nah, kenapa bolong? Karena memang harus hati-hati betul untuk bisa mengkonversi akta menjadi elektronik gitu. Walaupun kalau PPAT kita tahu dasar hukumnya bukan undang-undang, tapi PP. Ya, peraturan pemerintah. Sehingga seharusnya bisa diubah juga dengan PP. Jadi begitu Undang-Undang Cipta Kerja dan Pendaftaran Tanah yang baru bilang akta PPAT dapat dibuat secara elektronik. Nah, itu udah membuka jalan luas. Tapi belum diimplementasikan. Makanya tadi Mbak Tika bilang saya bagian dari bidang riset. Mbak Tika juga sebetulnya. Nah, riset itu bersama dengan UI, GM juga terlibat, ATR BPN sendiri, dan ADTI. ADTI itu Asosiasi Digital Trust Indonesia, membicarakan nih gimana nih kalau kedepannya kalau akta PPAT jadi elektronik itu bentuknya seperti apa, tetap harus menghadap atau enggak, kalau menghadap gimana, PSRI-nya siapa, dan lain sebagainya. Nah, yang kami tekankan selalu ke ATR BPN adalah bapak-bapak, ibu-ibu ATR BPN, memang kelihatannya akta nih akta aja gitu, tapi bapak-bapak, ibu-ibu nggak mungkin lupa di balik dari pembuatan akta memasukkan komparisi nama siapa, identitas nomor berapa, alamat di mana. Sebelumnya ada due diligence dari PPAT yang ribet luar biasa. Si penjual punya kewenangan nggak untuk menjual? Nggak punya. Ternyata yang punya adalah ayahnya yang udah meninggal. Oke, dia ahli waris bukan? Iya. Ada buktinya nggak? Nggak. Oh, lu urus dulu. Lurah camat, ya kan? Dia menikah atau enggak? Gitu. Nanti perlu persetujuan pasangan atau enggak? Itu ribet banget. Tanahnya kadang-kadang masih letter C atau masih sengketa atau masih dijaminkan. Nanti mau dijaminkan tapi udah mau dibayar sama orang, gimana tuh menstruktur transaksinya? PPJB dulu, PPJB lunas atau enggak? Nah kalau PPJB, PPHTB-nya atau pajaknya udah terutang atau belum? Ini PBB-nya masih ada tunggakan atau enggak? Jadi jauh sebelum si lembaran akta jual beli itu atau akta prosesnya panjang ya. Pembebanan hak tanggungan, proses due diligence-nya tuh panjang. Jadi ini yang belum bisa digantikan oleh teknologi. Mungkin bisa diperintilin satu-satu ya untuk ngecek Mbak Tika bener Mbak Tika atau bukan. Kalau nanti udah nyambung dengan Dukcapil ya bisa gitu. Diperintilin due diligence-nya masih bisa dengan teknologi. Tapi setidaknya saat ini belum dan tidak bisa tergantikan menurut saya. Nah itu peran notaris dan peran PPAT yang tidak bisa tergantikan tuh di situnya. Kalau masalah, jadi para PSR ini kan kami sudah sering ajak juga diskusi. Para PSRI ini Privi, Peruri dan lain sebagainya, Teken aja itu udah bilang, Bu Prita, kalau masalahnya hanyalah untuk menempatkan tanda tangan elektronik, mudah. Besok juga aplikasinya jadi gitu. Jadi minutanya diupload, ditandatangani oleh PSRI, PSRI-nya boleh milih siapa aja, masyarakat yang menghadap juga boleh pilih PSRI siapa aja, kemudian warkahnya disimpan dalam file seperti apa, disimpannya di mana, mau di server fisik kah atau mau cloud kah, itu udah bisa jadi besok Bu. Tapi kan yang kita bicarakan bahwa harus ada layer tambahan nih. Jadi teknologi apa yang bisa memastikan bahwa orang itu tetap berhadapan dengan notaris dan tetap dibacakan. Jadi kan ada 3 hal tuh yang paling penting, terutama kita sebagai PPAT. 1, membacakan berhadapan, itu belum bisa dihapus. 2, membacakan akta. 3, penandatanganannya. Nah teman-teman 3 prinsip itu dipegang, dihafal dan dipegang ketika kita nanti praktek sebagai notaris PPAT. Karena 3 hal itu paling penting. Kebanyakan kalau ada kasus dipanggil kita oleh penegak hukum pasti ada bolong di salah satu dari 3 itu. Nggak dibacain, dijadiin alasan tuh oleh konsultan hukum atau lawyernya pihak lawan. Oh nggak dibacain, hilang nih
otentisitasnya. Jadi cuma akta atau surat di bawah tangan gitu. Oh, ditandatanganinya nggak barengan. Ditandatanganinya 1 jam sekian, 1 jam sekian. Ditandatangannya di luar wilayah kerja kita. Itu udah. Pokoknya 3 itu dipegang betul-betul. Insya Allah kalau 3 itu dipegang betul-betul, nggak datang tuh surat amplop coklat dari aparat penegak hukum ke kantor kita ya. Amin. Gitu. Jadi itu intervensi digital atau elektronisasi yang saat ini terjadi di Indonesia, dan ini bergulir terus. Jadi di Kanwil Jakarta, DKI Jakarta, itu pelaporan sudah mengeluarkan, baru aja seminggu ini mengeluarkan sistem penyimpanan warkah digital. Nggak tahu itu nanti bentuknya seperti apa, saya belum pelajari. Jadi maksud saya ini terus, intervensi elektronik dan teknologi ini terus berjalan, dan pasti suatu saat nanti akan terjadi itu RON dengan syarat tertentu gitu. Jadi nggak berhadapan tapi pakai biometrik, tapi hanya untuk pendirian PT misalnya dan sebagainya. Bertahap kayaknya ya. Menurut saya pasti akan terjadi. Oke, baik, itu yang terjadi di Indonesia. Setelah kita melihat apa yang terjadi di luar negeri, sepertinya tidak terlalu ketinggalan, bahkan mungkin bisa-bisa Indonesia dengan kepintaran teknologinya kita tuh canggih loh, canggih banget. Canggih banget. Kemarin aja saya ke mana ya, sebelum ke Berlin tuh ke Perancis, beli tiket dan segala macam itu udah jauh ketinggalan dibanding Indonesia. Bayar QRIS. Kris tuh sampai dilarang sampai disebelin sama Donald Trump ya kan. Nggak boleh gitu. Maunya Mastercard. Pena aja. Ya. Oke, nah ini tadi yang saya bilang di bidang riset IPAT juga setengah mengkaji akta PPAT elektronik. Nanti jadinya seperti apa nggak tahu. Yang pasti kami ingin keterlibatan penuh dari ATR BPN, jadi nggak bisa sendiri IPAT. Walaupun sudah dibuka dengan PP yang mengatakan bahwa akta PPAT dapat dibuat secara elektronik gitu ya. Jadi akan ada, nih Mbak Tika nggak pernah datang nih. Apa? FGD-nya, tapi mengikuti Zoom ya. Oh ngajar ya Mbak, ngajar. Jadi ada boleh diadakan di UGM, jangan di UI terus. Jangan di UI terus ya. Benar. 5 topik dan mudah-mudahan selesai di bulan Februari tahun depan. Jadi yang pertama dasar hukum, tentulah kita melihat dasar hukumnya memadai nggak untuk melakukan itu. Kemudian apa sih yang namanya otentisitas dokumen digital, itu bisa disetarakan dengan dokumen analog gitu. Menyetarakannya itu seperti apa gitu, dari sisi teknologi, perspektif teknologi seperti apa. Waktu itu kami ngundang CEO-nya Privy gitu, dan dijelaskan ya hampir nggak ada celah. Apa yang bisa diautentikasi secara analog atau kertas itu bisa diautentikasi secara digital, bahkan lebih bagus, lebih ketat gitu. Kemudian pembuktiannya seperti apa nanti kalau akta elektronik. Peradilan sudah siap belum menerima? Yang jelas peradilan sudah beberapa kali menangani sengketa di mana alas haknya adalah sertifikat tanah elektronik, dan itu sudah bisa dilakukan, dan ada prosedur dan tata cara pembuktian sendiri yang diberikan oleh ATR BPN kepada peradilan. Kemudian perbandingan dengan negara lain. Nah ini kami akan insya Allah mengundang Jerman ya di bulan Februari. Oke, lanjut berikutnya. Nah jadi berikutnya gimana? Berikutnya ya terintegrasi lah. Mudah-mudahan inisiatifnya jadi bukan hanya di notaris, INI, bukan hanya di IPAT, PPAT, tapi juga membangun ekosistem yang lengkap gitu. Termasuk memasukkan kurikulum baru untuk mahasiswa MKN atau prodi MKN tentang literasi digital. Oke, berikutnya infrastruktur digital itu tentu penting, tapi kita terus terang chambernya nggak mungkin punya uang untuk itu, jadi harus cari cara untuk bekerja sama dengan swasta mungkin atau pemerintah. Ya. Kita lihat berikutnya, kayaknya udah tinggal dikit lagi. Jadi intinya adalah saya tidak melihat peran notaris itu tergantikan ya, kalau dari sisi perannya. Dari cara kerjanya sangat mungkin. Dari alat-alat kerjanya sangat mungkin, yang tadinya pena ya biasalah, semua transformasi juga emang udah begitu ya. Oke. Tapi kita itu tetap sebagai pihak ketiga yang tidak berpihak dan terpercaya. Ya. Jadi tetap akan ada notaris sebagai pihak ketiga yang tidak berpihak, itu harus dipegang teguh juga teman-teman. Tidak berpihak dan terpercaya. Itu dia yang bisa menjembatani perbuatan hukum dari para pihak. Kalau teknologi itu pasti akan terus berubah. Oke, berikutnya. Jadi teknologi itu akan memperkuat ya
bukan menggantikan. Nah, yang paling penting adalah harus disadari kita tuh bukan sekedar pemproses data tadi, bukan fungsi administratif aja. Tapi kita harus mulai mengingat lagi diri kita sebagai ahli hukum yang pendidikannya adalah strata 2. Nanti teman-teman harus magang lagi 2 tahun, magang bersama lagi untuk PPAT-nya, harus mengikuti seminar-seminar untuk mengumpulkan poin dan pengetahuan gitu ya. Jadi itu harus disadari betul. Jadi tidak hanya menyusun komparisi kemudian mendaftarkan pendirian PT ke AHU gitu. Tidak sekedar itu, tapi betul-betul mengetahui apa sih konsep perseroan terbatas, kenapa perseroan terbatas itu bisa terbatas, dan kenapa harus 2 orang gitu, kenapa kewenangan tertingginya itu adalah rapat pemegang saham. Itu kan analogi hukum yang bukan administratif yang harus kita kuasai gitu, termasuk juga dalam pengalihan pertanahan. Ya, saya rasa itu terakhir deh. Ya, terus oleh-oleh dari Berlin kemarin. Jadi presiden yang saat ini menjabat sampai 31 Desember namanya Presiden Lionel Galliès, itu dari Prancis. Dalam masa kepemimpinannya selama 3 tahun, beliau menyusun suatu code namanya International Code for Notaries. Jadi itu acuan internasional untuk para notaris anggota dari UNL. Selesai dikebut dalam 3 tahun dengan meminta masukan-masukan dari negara-negara yang ada melalui kuesioner, diskusi dan lain sebagainya. Walaupun ketika disahkan ada pertentangan dari Jerman bilang wah ini terjemahannya masih nggak benar karena asal bahasanya adalah Prancis, jadi ada masih beberapa resiko misinterpretasi, kemudian resiko perbedaan yang sangat jauh, misalnya untuk negara-negara di Asia belum diakomodir di sana. Tapi regardless, International Code itu dikeluarkan. Nah, itu saya udah kasih kopinya ke Mbak Tika. Ya. Jadi teman-teman bisa minta Mbak Tika, udah saya terjemahin juga pakai AI. 5 menit aja loh. 5 menit aja, betul. 5 menit aja yang saya kasih tahu. Nanti notaris boleh nggak bikin akta bilingual? Ayo. Boleh. Ujiannya dibaca lagi? Boleh. Notaris membuat akta dalam bahasa Indonesia. Apabila tidak dimengerti oleh para pihak, kira-kira gitu ya. Notaris bisa menggunakan atau menerjemahkan akta tersebut. Kalau notaris yang nggak ngerti, maka menggunakan penerjemah. Tapi kalau notaris yang ngerti, akta boleh dibuat dalam bahasa yang dimengerti oleh para pihak. Kalau nggak salah gitu. Jadi boleh. Akta saya banyak yang bilingual, Indonesia-Inggris gitu. Nah, tadi saya kenapa cerita itu ya? Oh iya, jadi kalau yang dulu nerjemahinnya susah payah, sekarang ada AI yang plek-ketiplek sampai formatnya. Jadi teman-teman bisa lihat, itu karena saya nggak punya waktu, saya nerjemahin International Code-nya pakai AI itu. Jadi dalam waktu kurang dari 10 menit, kalau nggak salah mungkin 5 menitan ya, itu sudah bisa di-download dengan template yang sama persis layoutnya dengan International Code. Sudah jadi dalam bahasa Indonesia. Ya, minta Mbak Tika nanti untuk dibaca-baca. Siapa tahu bisa jadi ide untuk tesis. Oke, saya rasa itu aja Mbak Tika, nih nggak ada yang nyela untuk pertanyaan. Ya, sebenarnya sudah banyak sepertinya yang punya pertanyaan di kepala. Jadi langsung aja, adik-adik kalau ada pertanyaan langsung raise hands. Kalau nggak berani di sini tuh ada emailnya, boleh. Oh ya, ini kan kita ada 1.000 yang join online. Daring. Iya. Ini benar, ini hybrid. Kita punya kandang. Iya, kita harus pakai teknologi juga Bu Prita. Oh, iya, untuk mendeliver materi-materi. Betul. Ya. Betul. Jadi di sini saya mau menyapa dulu teman-teman yang sudah bergabung online. Selamat pagi, dan apabila ada pertanyaan tentu saja dipersilakan. Bu Prita silakan duduk, Bu. Teman-teman tadi ada 1, Tobi, ada lagi? Mbak, silakan 2. 1 lagi sesi pertama, ada pertanyaan? Jangan lupa kita punya 5 door prizes hari ini. Jadi yang mau tanya, mau memberikan komentar atau apapun ya, mumpung kita mendatangkan tidak hanya notaris lokal, internasional experience-nya ya. Silakan. Oke, ada 3. Silakan dari yang depan Mas, mohon dibantu untuk mikrofonnya. Tanya apapun boleh ya? Iya, tanya apapun boleh. Teknis juga boleh. Silakan Tobi. Legalisasi antar negara. Tanya apapun boleh ya? Iya, boleh. Waduh, saya pengen bercanda tapi terlalu berbahaya. Jangan. Kenapa? Apa? Jangan, nggak usah. Jangan terlalu berbahaya. Terlalu berbahaya. Boleh. Langsung, jadi tadi kan Ibu Prita sempat bahas masalah notaris sebagai autentikator dalam PSRE itu. Yes. Wacana Nah, ya itu wacana yang sangat-sangat menarik. Sayang sekali hanya wacana. Baru. Ya baru wacana ya.
Jadi kalau saya ngelihat notaris itu sebagai autentikator terhadap suatu eh, surat di bawah tangan mungkin yang dibuat oleh para pihak untuk membuat suatu akta, apakah posisi notaris sebagai autentikator ini tidak terlihat seperti wewenang notaris untuk melakukan legalisasi, tapi ini versi perluasannya ke arah digitalisasi. Nah, di saat melakukan itu berarti apakah bisa menggunakan tanda kemungkinan? Ini kan kita masih wacana ya. Apakah dalam prosesnya ini notaris ini dalam surat itu tanda tangannya harus tanda tangan elektronik atau dia boleh tanda tangan scanan? Nah, mungkin bagaimana pandangan Bu Prita terhadap ini ke depannya, karena penting sekali untuk tesis saya. Terima kasih. Kayaknya abis ini ngemail Bu Prita, saya boleh minta waktu wawancara. Sepertinya. Oh, banyak yang Nggak apa-apa. email Bu Prita Nggak tuh apa-apa, nggak apa-apa. rekomendasi dari saya. Aman. Ini saya jawab dulu atau gimana Mbak Tika? Langsung dijawab saja oke. ya. Oke. Saya ngelihat pertanyaan, siapa tadi namanya? Tobi. Saya melihat, ini nama Gen Z sekali nih. Janji. Betul. Saya melihat pertanyaan Tobi itu ada dua hal yang berbeda. Yang pertama adalah tanda tangan untuk warkah yang sekarang udah digunakan ya. Jadi ketika kita membuat akta, itu kan ada warkahnya. Warkah itu artinya dokumen pendukungnya. Misalnya pendirian PT, orangnya nggak bisa datang, pakai surat kuasa, ya kan? Nah itu kan namanya warkah. Jadi fotokopi KTP, ya, fotokopi KK, fotokopi dokumen lainnya lah, termasuk surat kuasa, itu warkah. Warkah itu pendukung dari minuta, ya kan? Yang harus dijilid nanti kalau notaris bareng sama minutanya, kalau PPAT dipisah, itu ada ketentuannya sendiri. Nah itu yang namanya warkah. Itu satu pertanyaan. Yang kedua adalah notaris sebagai autentikator. Nah itu beda hal lagi. Saya jawab dulu yang pertama, yang warkah-warkah elektronik ini sudah digunakan. Jadi misalnya ada rapat umum pemegang saham yang dilakukan secara sirkuler. Jadi RUPS itu kan tidak melulu harus dilaksanakan secara fisik. Tidak melulu harus diadakan rapat umum pemegang saham di kantor perseroannya di mana semua orang datang, tidak melulu. Boleh yang namanya dengan sirkuler atau surat edaran. Sepanjang semua keputusannya sudah dituangkan secara tertulis dan sepanjang semua pemegang saham menandatanganinya. Baik itu setuju atau tidak setuju, tapi menandatanganinya gitu. Jadi resolusi yang karena semuanya setuju dan semuanya bisa tanda tangan, dimudahkan dengan tidak usah deh bikin RUPS, jadi bikin sirkuler aja. Nah ini ada di UPT ketentuannya, teman-teman bisa baca. Nah, surat kuasa seperti untuk pendirian PT dan sirkuler itu saya sudah menerima dalam bentuk elektronik. Artinya tanda tangannya adalah tanda tangan elektronik. Tapi untuk saya bisa terima tanda tangan elektronik ini harus memenuhi syarat tertentu. Syaratnya apa? Kalau penanda tangannya atau pemegang sahamnya WNI, dia harus pakai TTE yang disertifikasi oleh PSRE. Kalau nggak salah ada 9 sekarang atau 11 gitu. Perusahaan saya selalu hafalnya Privy karena saya pertama pakai juga Privy, sampai sekarang pakai juga Privy gitu. Teken aja itu juga perlu dan lain sebagainya. Jadi harus itu. Kenapa harus itu? Karena ketika orang ini mendaftarkan tanda tangannya supaya tersertifikasi, itu ada proses tertentu yang harus dilalui di Privy-nya. Ketika dia membuka akun Privy misalnya, ada jadi kayak iklan ya. Ketika dia membuka akun PSRI, ada hal-hal tertentu yang harus dia lakukan seperti memfoto KTP, selfie KTP, menjawab pertanyaan kalau ada pertanyaan. Ya. Jadi sudah diverifikasi ya, ada foto wajah dan lain sebagainya, madep kiri, madep kanan, madep atas, madep bawah. Sudah diverifikasi oleh si PSRE. Jadi yang menjamin sertifikasi itu adalah PSRE. Jadi kita sudah punya orang nih, udah jaminin kan sama PSRE-nya, kenapa enggak? Dan PSRE ini dapat kewenangan menjaminkan tuh dari mana? Dari Undang-Undang ITE, dari Komdigi. Jadi dia mendapat sertifikasi dari Komdigi. Nah, untuk dapat sertifikasi sebagai PSRE itu apa? Banyak juga syaratnya. Dia harus punya infrastruktur yang seperti ini, harus punya sistem yang seperti itu, baru dia boleh jadi PSRI. Nah itu, jadi kalau ada surat bawah tangan yang digunakan sebagai warkah untuk membuat akta, beberapa sudah saya terima surat dalam bentuk elektronik ditandatangani secara elektronik pula, sepanjang dia TTE yang disertifikasi oleh PSRI. Nah ini belum bisa untuk WNA.
Kenapa? Karena PSRI di Indonesia belum bisa memverifikasi tanda tangan WNA. Jadi kalau WNA ada di luar negeri mau menandatangani sirkuler, saya biasanya minta tanda tangan di depan notaris Di sana. yang bersangkutan, yang di sana, di lokasi bersangkutan, kemudian dilegalisasi lebih lanjut dengan apostil. Itu cara melegalisasi kenegaraan ya. Jadi Sebenarnya ada bedanya kuliah sama kan ya. legalisasi. Nah, ada kuliahnya nih harusnya. Jadi ada konvensi internasional yang namanya konvensi The Hague untuk apostil gitu. Jadi negara-negara yang mengaksesi atau menandatangani konvensi ini, mereka bisa menggunakan cara legalisasi apostil untuk dokumen. Jadi dokumen yang dari sana misalnya dari Italia nih ya, mau dipakai di Indonesia. Nah, baik Indonesia walaupun baru tahun 2020 maupun Italia, dua-duanya adalah negara yang mengaksesi konvensi apostil. Jadi ketika seseorang menandatangani dokumen publik, ini harus dokumen publik ya. Dokumen publik di sana, dokumen publik artinya apa? Dokumen yang yang dibuat oleh pejabat publik. Nah, kalau kita tanda tangan di depan pejabat publik, walaupun itu watermarking atau legalisasi atau kopi sesuai asli, itu menjadi dokumen publik. Nah, dokumen publik itu untuk bisa digunakan di Indonesia harus dilegalisasi dulu. Jadi pejabat publiknya harus disahkan dulu oleh pemerintah di sana. Nah, itu namanya legalisasi apostil. Kalau negara yang belum menandatangani legalisasi apostil, legalisasinya berlapis. Seperti dulu sebelum 2020, kalau Indonesia mau ngirim dokumen dari sini digunakan di luar negeri, harus tanda tangan notarisnya disahkan dulu di Kementerian Hukum dan HAM waktu itu. Kemudian dibawa lagi ke Kementerian Luar Negeri. Kemudian dibawa lagi ke konsulat yang bersangkutan atau embassy yang bersangkutan. Baru tuh bisa dibawa ke sana. Gitu. Jadi untuk WNA intinya WNA belum bisa pakai PSRI. Jadi WNA belum saya terima tuh sertifikasi elektroniknya. Jadi harus tanda tangan di depan pejabat publik yang di sana, di apostil baru dikirimkan ke saya untuk dibuat resolusi rapatnya. Kalau itu adalah RUPS ya, atau dibuat pendirian PT-nya kalau itu adalah pendirian PT. Nah, itu untuk Warkah, Mas Tobi. Jadi itu untuk Warkah sudah digunakan. Jadi PSRI-nya sudah jalan, TTE-nya juga sudah jalan, sudah banyak saya terima surat pendukung yang pakai Warkah. Nah, yang tadi saya cerita notaris sebagai autentikator itu adalah nanti ketika akta bentuknya elektronik, berarti kan para penghadap semuanya harus punya TTE nih. Nah, kita tahu bahwa yang namanya akta notaris karena perbuatan hukumnya sangat tertentu gitu, memerlukan verifikasi yang sebenarnya berlapis. Jadi bukan hanya dari PSRE-nya aja nih verifikasinya, tapi harus ada tambahan. Nah, tambahannya itu sekarang lagi diwacanakan. Gimana kalau istilahnya nih, istilah mudahnya, notaris tuh membantu PSRI sebagai salah satu autentikator. Jadi nanti orang bisa mengautentikasi tanda tangannya untuk perbuatan hukum tertentu. Selain ke PSRI, dia harus datang ke notaris. Nah gitu. Jadi dia punya nih tanda tangan elektronik yang dia bisa pakai. Yang berlaku mungkin 6 bulan, 1 tahun ya. Yang mungkin nanti bisa dipakai untuk berhadapan dengan notaris secara jarak jauh misalnya. Kalau nanti memang sudah diterapkan RON gitu di Indonesia. Nah itu bisa dipakai. Kenapa? Karena dia udah berhadapan dengan notaris. Notarisnya udah lihat, udah verifikasi. Jadi selain ada verifikasi oleh PSRI-nya, ada tambahan nih notaris sebagai autentikator. Nah itu perluasan kewenangan yang ditawarkan atau disampaikan oleh para PSRI ini kepada Ikatan Notaris Indonesia dan kepada IPAT. Bisa saja itu terjadi nanti. Jadi kita ada kewenangan tambahan untuk menjadi autentikator TTE. Ya. Jadi pemberi sertifikat. Jadi dengan ini karena Tika sudah menghadap ke saya dan memenuhi persyaratan, maka Tika saya berikan sertifikat TTE yang bisa dia gunakan untuk menghadap 1 notaris kapanpun selama 6 bulan gitu misalnya atau 1 tahun. Itu. Jadi 2 hal yang berbeda tadi yang Mas Tobi tanyakan. Menarik sekali nih sebenarnya, ini adalah missing link yang bisa kita jadikan alasan ya atau dasar untuk mengakomodasi kata-kata berhadapan langsung. Iya. Gitu. Jadi kita tidak membypass legal due diligence yang selama ini dilakukan notaris, tapi justru kita melibatkan dalam ekosistem transformasi digitalnya gitu. Tapi memang betul ya ada keberlakuannya. Jadi tidak selamanya, tapi 6 bulan atau 1 tahun. Nah, mungkin itu masih digali lebih lanjut karena proses risetnya pun masih berlangsung. Jadi diikuti saja, dan saya rasa IPAT nih sebagai salah satu organisasi yang cukup progresif dibandingkan ini ya untuk
Semata-mata karena itunya, transformasi digital. PP-nya. Karena PP-nya PP dan ya? undang-undang. Oke. Baik. Silakan Mbak, tadi mau bertanya? Boleh apapun ya, sekali Ya. lagi. Tobi menjawab ya tadi ya jawaban dari Bu Prita. Oke, sip. Silakan. Mbak, namanya siapa? Arsel. Mbak Arsel. Ya. Oke. Baik, terima kasih sebelumnya atas kesempatannya. Terima kasih Bu Prita atas penjelasannya yang sungguh kompleks di pagi hari ini. Saya ada 2 pertanyaan sebenarnya. Yang pertama, dengan bergabungnya Indonesia di UNL ini tuh, apakah notaris di Indonesia ini perlu untuk mengikuti standar UNL secara sepenuhnya? Atau oleh-oleh dari Kongres ini hanya sebagai inspirasi aja bagi asosiasi di Indonesia? Lalu yang kedua pertanyaannya, menurut Ibu Prita sendiri, dengan adanya digitalisasi yang terus berkembang dalam dunia kenotariatan di Indonesia ini, menurut Ibu, apakah akan memperkuat kepercayaan publik terhadap notaris, atau justru ini dapat mengikis kepercayaan ke depannya? Seperti itu, Bu. Terima kasih. Makasih Arsel. Boleh langsung dijawab Bu Prita? Oke, langsung dijawab ya. Pertanyaannya bagus semua nih dua-duanya. Indonesia di UNL wajib nggak mengikuti? Wajib mengikuti aturan perkumpulan. Ya, sama seperti INI kan ada aturan perkumpulan ya. Bahwa untuk jadi anggota syaratnya begini. Jadi Burundi dan Kirgistan ketika masuk jadi UNL itu prosesnya berbulan-bulan. Jadi didatengin dulu oleh Komisi Kerjasama Internasional. Didatengin dulu ke negaranya, dilihat ini sudah memenuhi syarat nggak, ada checklistnya yang bisa menjadi anggota UNL. Itu kalau ketika masuk ada syaratnya, dan syaratnya itu harus terpenuhi untuk menjadi anggota UNL. Tapi ketika sudah jadi anggota, belum ada code untuk notaris ya, untuk jabatan notaris yang mengikat. Bahkan code yang baru dikeluarkan oleh Presiden Gallies ini saja hanya sebuah referensi. Jadi tidak mengikat dengan sanksi. Jadi semacam reference point gitu untuk jabatan notaris itu selayaknya seperti apa sih gitu. Di negara itu paling tidak minimum harus mengatur seperti apa sih gitu. Jadi apakah mengikat atau tidak code-nya tidak. Itu hanya sebagai referensi. Kemudian yang mengikat adalah aturan perkumpulan. Tapi ya, aturan perkumpulan tuh umum ya, seperti rapat anggota itu diadakannya 3 tahun sekali, untuk memilih presiden quorumnya harus sekian kayak gitu. Jadi belum ada code yang mengikat dengan sanksi gitu, nggak ada ya. Ya. Kemudian kepercayaan publik, nah ini menarik. Jadi Memperkuat atau melemahkan gitu? menurut saya sih memperkuat justru. Satu, notaris dan PPAT, terutama kita ngelihatnya kan ini yang lebih duluan sepertinya transformasi ini PPAT nih, karena keinginan ATR BPN untuk transformasi digital. Jadi Kementerian ATR BPN memiliki keinginan yang sangat kuat sekali. Jadi hampir sekarang prosesnya tuh mereka sudah beralih ke elektronik dengan segala kelemahannya ya. Aduh, kalau dikumpulin keluhannya itu banyak banget. Tapi dengan segala kelemahannya mereka ingin melakukan hal itu. Jadi sepertinya PPAT. Nah, menariknya adalah ada satu assessment dari KPK dan dari Ombudsman yang mengatakan bahwa di Indonesia itu mahal karena masih pakai kuasa ketika mengurus segala hal gitu, mengurus pertanahan. Dan kuasanya ini salah satunya adalah ke notaris, ke PPAT gitu. Nah itu menurut saya di lapangan pernyataan seperti itu kurang tepat gitu. Karena masyarakat itu memberikan kuasa ke notaris itu bukan karena kewajiban, seringkali ya memang karena harus bikin akta. Kalau untuk jual beli gitu harus. Tapi memang karena kebutuhan, benar Mbak Tika. Jadi memang karena kebutuhan, terlebih nanti dengan keadaan masyarakat yang ada di Indonesia, kesenjangan literasi digital yang begitu tinggi, itu justru PPAT dan notaris ini memiliki perluasan kewenangan lagi tuh untuk menjadi penjembatan antara transformasi digital, transisi sekarang analog ke digital gitu, termasuk menjelaskan. Saya berkali-kali harus membawa contoh sertifikat elektronik nih ketika jual beli gitu. Ini nanti seperti ini loh Bapak Biar Ibu. nggak kaget ya. Nggak kaget. Ini nanti hanya bisa dilihat di sentuh tanahku. Aduh ribet banget sentuh tanahku ini apalagi gitu. Jadi itu bukan suatu transisi yang mudah. Pasti akan memakan waktu. Dan ketika nanti sudah full transition pun, menurut saya tetap harus ada intermediary yang mumpuni untuk sebuah digitalisasi. Nah, makanya penting bagi kita untuk mulai memasukkan kurikulum di pendidikan MKN mengenai digital literacy, mengenai teknologi, gitu. Jadi menurut saya singkatnya kepercayaan publik nggak akan tergerus kok. Akan ada perluasan kewenangan dan perluasan peran itu sudah pasti.
Kita 23.000 loh tersebar di seluruh Indonesia. Memang belum ideal, mungkin ada beberapa daerah yang sangat remote gitu ya, yang nggak ada notarisnya. Tapi bayangin 23.000 bisa kita manfaatkan ahli hukum di 23.000. Itu bukan sekedar intermediary, bukan sekedar perantara, bukan sekedar administrasi perannya. Kuncinya di sosialisasi ya, dan meningkatkan literasi digital. Iya. Bahkan sebelum jadi notaris, artinya di institusi pendidikan. Ya. Ya. Oke. Terjawab ya Mbak Arsel ya. Oke. Terima kasih. Selanjutnya Mbak, tadi ada pertanyaan. Oke, namanya ya Mbak? Nama saya Priscilla. Saya ingin bertanya soal yang apostil tadi kan mengenai legalisasi. Apakah memungkinkan untuk organisasi dari Profesi. UINL itu untuk membangun treaty kembali nota kesepahaman kembali tentang hal itu sebagai anggota, dan apakah mungkin kan seperti yang kita tahu kalau misalkan WNI yang nikah sama WNA itu tidak bisa memiliki hak milik. Apakah dimungkinkan ke depannya untuk Indonesia itu membuat perjanjian kawin yang orang-orang yang sekarang tinggal di luar negeri membangun perjanjian kawin di luar negeri di hadapan notaris yang jadi anggota UINL, dan apakah sudah ada seperti itu? Jadi notaris dari luar membentuk akta untuk orang. Bisa nggak postnap dan prenup dibuatnya di Luar. negara Yang asal WNA-nya? Makasih. Oke, itu saya lihat ada 2 pertanyaan ya, Mbak Priscilla, Priscilla. Ada 2 pertanyaan ya Priscilla ya. Yang satu adalah mengenai apostil UNL, kemudian yang postnap dan prenup atau penandatangan akta di luar negeri gitu ya. Jadi ini menarik sekali nih yang pertanyaan mengenai apostil gitu. Jadi apostil itu kan sistem legalisasi untuk suatu negara. Jadi negara yang menandatangani konvensi Den Haag itu boleh melegalisasi dengan sistem apostil. Keuntungannya apa? Lebih pendek alurnya. Kalau yang dulu harus ke Kumham, ke Kementerian Luar Negeri, ke kedutaannya, sekarang cuma satu, ke apostil aja. Siapa sih Central Authority untuk apostil? Kementerian Hukum, di AHU, Administrasi Hukum Umum gitu. Nah, menariknya yang Mbak Priscilla tadi tanyakan adalah, kalau saya boleh refine dan interpretasi pertanyaannya, udah ada UNL, kenapa UNL nggak bikin treaty aja sih di antara 93 negara anggotanya kan, supaya aktenya atau suratnya bisa diterima langsung di antar anggota gitu, tanpa harus masih harus apostil lagi, kok masih harus legalisasi lagi. Nah ini menarik. Dulu di tahun 2018 waktu presidennya adalah Presiden Marqueño dari Spanyol, mereka bekerja sama dengan pihak swasta mengeluarkan stiker. Jadi UNL ini mengeluarkan stiker yang ada hologramnya, Seal ya? yang seal, jadi seal yang ada hologramnya, jadi nggak bisa dipalsukan dengan mudah untuk digunakan oleh para anggotanya. Jadi anggota boleh membeli nih stiker-stiker ini untuk dilekatkan pada, jadi misalnya saya bikin kuasa di Indonesia bagi seorang WNA yang lagi ada di sini untuk menghadiri RUPS perseroan yang ada di Prancis misalnya. Jadi nggak harus ide ini gagasannya ya, nggak harus di legalisasi apostil atau legalisasi Kementerian Luar Negeri, ditaruhin aja tuh stiker, udah bisa langsung dipakai tuh di Prancis. Idenya begitu, which is sangat bagus. Maksudnya keluar jakselnya, which is ya, yang adalah sangat bagus gitu. Kan berarti nggak perlu apostil lagi. Toh 93 negara ini udah sepakat kan jadi anggota gitu. Kenapa nggak begitu? Sayangnya ide bagus itu nggak dapat buy-in dari pemerintah. Karena gimana pun juga yang memiliki otorisasi untuk itu di sebuah negara adalah pemerintahnya kan, badan eksekutifnya. Jadi pemerintahnya nggak merasa cukup dengan menerima dokumen yang di-stikerin oleh salah satu anggota dari 93 anggota UNL. Nggak bisa. Kamu tetap harus, kalau dokumen luar negeri mau dipakai di Indonesia, kamu tetap harus legalisasi apostil atau legalisasi Kementerian Luar Negeri. Jadi nggak bisa stiker itu gitu. Jadi singkat jawabannya adalah dulu pernah diinisiasi treaty itu.
tapi nggak dapat buy-in dari pemerintah-pemerintah dan juga nggak dapat banyak buy-in dari negara-negara anggota. Negara-negara anggota bilangnya, wah redundant dong nih, double. Ada sistem legalisasi, ada juga stiker ini. Ya saya mending pakai sistem legalisasi yang sah dan diterima oleh negara lah dibandingin dengan stiker yang belum tentu diterima juga gitu. Jadi stiker itu nggak berjalan, hanya berjalan 1 tahun sebagai uji coba tapi nggak bisa. Jadi singkatnya belum ada nih treaty anggota UNL untuk menerima itu. Sayangnya, atau bukan sayangnya, sebagai perbandingan di sistem common law kemarin saya lihat. Karena ada beberapa kali juga kita diskusi dengan negara common law untuk menyamakan persepsi nih dari sistem yang berbeda. Jadi waktu itu Singapura diundang diskusinya di London. Jadi London tuh lucu. Ini maaf ya kalau saya loncat-loncat ya. Di London tuh lucu. Negaranya UK itu adalah common law, tapi kota Londonnya itu civil law. Jadi kota Londonnya punya notaris seperti pejabat publik di civil law, tapi UK-nya secara keseluruhan ada common law. Jadi waktu itu ada seminar yang dilangsungkan di London mengundang negara common law dan negara civil law. Jadi mengundang UNL dan mengundang Singapura waktu saat itu sebagai percontohan dari common law. Menyamakan persepsi lah. Kalau ada dokumen dari Indonesia mau digunakan di Singapura dan juga sebaliknya, itu seperti seharusnya bagaimana sih di treatnya sebaiknya gitu. Kenapa selama ini ada gap gitu dan masih ada pemalsuan dokumen walaupun sudah dengan legalisasi. Pemalsuan LC itu ternyata banyak banget disampaikan oleh Melissa Goh. Melissa Goh itu direktur Singapore Academy of Law, Central Authority-nya untuk legalisasi. Dokumen LC, dokumen trading tuh banyak sekali yang walaupun sudah dicap notaris itu palsu. Itu. Jadi, nah sayangnya sebagai perbandingan nih, baru kemarin, Singapore Academy of Law menandatangani treaty yang serupa seperti Priscilla tadi sampaikan dengan Cina. Walaupun Cina itu civil law. Jadi mereka tanpa harus legalisasi lagi, walaupun bentuknya apostil, tapi mereka bikin sistem bersama yang langsung mengakui dengan mudahnya dokumen dari Cina ke Singapura dan dokumen dari Singapura ke Cina. Tapi lagi-lagi itu bilateral. Jadi tergantung negaranya lah gitu. Mungkin Cina, Tiongkok melihat ada keperluan besar dari sisi tradingnya untuk Singapura. Jadi mereka menandatangani itu. Oke, dokumen nggak usah ribet-ribet deh. Dokumen kamu yang mau ke saya, dokumen saya yang mau ke kamu, kita terima sepanjang memenuhi ya mungkin ada persyaratan gitu ya. Jadi singkat kata belum ada treaty untuk anggota UNL ya. Yang WNH hak milik ini khusus untuk prenup dan postnup. Memang hukum perdatanya, jadi BW KUH Perdata kita mengatakan bahwa perjanjian kawin itu dibuat di, kalau nggak salah loh, aku lupa ya pasalnya, tapi dibuat di negara tempat perjanjian kawin itu akan diberlakukan, akan didaftarkan. Jadi memang secara hukum tidak dimungkinkan untuk pembuatan perjanjian kawin di luar negeri. Jadi kalau memang perjanjian kawinnya mau dipakai di Indonesia karena tadi untuk melindungi hak warga negara Indonesia supaya tetap bisa memiliki hak milik untuk tanah, kan karena kalau dia nggak tanda tangan prenup dia bercampur hartanya gitu kan. Jadi dia nggak bisa punya SHM WNI-nya karena hilang keperdataannya nih untuk memiliki SHM. Jadi dia harus tanda tangan prenup gitu kan. Jadi kan prenupnya tuh mau diberlakukannya di Indonesia. Jadi dibuat prenupnya sesuai dengan ketentuan hukum Indonesia yang adalah dibuat oleh notaris di Indonesia, yang artinya apa ya, berhadapan, tanda tangan di Indonesia, didaftarkan di Dukcapil atau KUA manapun yang lebih relevan di Indonesia, dan kekuatan berlakunya pun hanya di Indonesia. Pemisahan hartanya itu adalah pemisahan harta di Indonesia. Kalau dia memiliki kepentingan untuk memisahkan hartanya di Prancis misalnya, karena pasangannya adalah orang Prancis, buat lagi prenup di sana. Gitu. Jadi untuk prenup tadi yang secara spesifik ditanyakan itu harus dibuat di sini sesuai dengan ketentuan untuk membuat perjanjian kawin yang adalah seperti itu. Tapi untuk mendirikan perseroan terbatas misalnya, WNA bisa nggak sih dia lagi nggak di Indonesia tapi dia mau bisnis di Indonesia, dia mau dirikan PT, bisa. Dia bikin surat kuasa menurut ketentuan hukum surat kuasa di sana, ditandatangani oleh pejabat publik yaitu notaris di sana, dilegalisasi apakah itu apostil atau Kementerian Luar Negeri, dibawa ke sini ke saya atau ke Mbak Tika, bikin DPT, bisa. Jadi ada beberapa akta yang bisa ditandatangani di luar negeri untuk tindakan-tindakan hukum di Indonesia, ada beberapa akta yang tidak bisa. Wasiat, prenup, postnup, itu nggak bisa.
SKMHT, yaitu Indonesia sih tapi hanya WNI. PPJB aja masih bisa, jual beli nggak bisa. Ya gitu. Ya. Kecuali akta kuasa jual bisa ya. Jadi intinya untuk perjanjian perkawinan tetap harus dibuat di Indonesia ya. Iya, menghadap. karena hukum perjanjian perkawinan menghendakinya demikian. Ya, oke. Jadi tetap harus ada perjanjian kawin pisah harta sama sekali kalau WNI tadi ya untuk perkawinan campuran ya. WNI mau memiliki hak milik atas tanah ataupun bangunan di Indonesia. Mempertahankan hak Iya, keperdataan. betul sekali. Kalau enggak nanti enggak akan diproses tuh sama PPAT-nya gitu. Kalau mau jual beli dia pasti akan tanya ada nggak nih perjanjian kawin pisah harta sama sekali. Kalau kita lihat konteks perjanjian kawin kan banyak ya isinya. Tapi khusus untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya di Indonesia itu bentuknya harus berpisah harta sama sekali. Iya. Gitu. Dan sekarang kalau lupa bikin prenup, ada Bisa, posnap. bisa betul. Setelah ada putusan MK 69 2015 ya, ujian keluar nanti diinget-inget. Oke, ada pertanyaan lagi? Oke, silakan 1, 2, silakan Mbak. Sesi kedua ya ini ya. Kita masih ada waktu sampai jam 10 tepat, jadi 1/4 jam cukup lah. Masih lama, Ya. masih banyak. Cepet itu nanti, satu Oh, pertanyaan cepet ya? 10 menit, Oke, 20 oke. menit habis. Kalau saya jawabnya kelamaan disentil aja Mbak Oh, Tika. menarik Bu Prita. Saya tidak pernah menyentil dari tadi karena saya juga belajar nih Oh dari sesi gitu. ini. Silakan Mbak, nama jangan lupa dari kelas apa ya? Kelas saya. Oke. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Ratna Mardika dari kelas A. Mau tanya Bu, semisal ada case waris dan salah satu hartanya itu ada di luar negeri, dan apakah salinan aktanya itu harus dilegalisasi di negara di mana objeknya itu berada? Ya. Terima kasih. Oke. Jadi untuk mewaris gini. Jadi salah satu ada ini WNI apa yang mewaris WNI apa WNA? Katakanlah WNI ya. Jadi WNI punya rumah di Beverly Hills. Ya, mau diwarisin ke salah satu anaknya yang ada di Indonesia ya kan. Pastinya logika hukumnya dimanapun itu negara, pasti ketika kita datang ke BPN-nya Amerika, saya nggak tahu apa namanya, tapi equivalent dengan BPN-nya Amerika, kita bilang kan, ini si A, almarhum A punya tanah dan rumah di Beverly Hills. Ini seharusnya dibalik nama ke anaknya. Karena anaknya ini yang nanti akan mewaris atau menerima tanah itu. Pasti yang ditanyakan oleh otoritas atau rezim pewarisan di Amerika yang ditanya apa? Buktinya apa? Ya kan? Buktinya apa? Mbak Ratna ini anaknya Pak almarhum A gitu kan. Terus oh ya, saya bisa membuktikan, tapi apa yang dipersyaratkan di Amerika? Nanti dia akan kasih, oke, kasih saya akta lahir misalnya, kalau di Indonesia nih kan, akta lahir kakaknya gitu. Dan selain dari itu, biasanya kalau di Amerika mereka memerlukan penetapan pengadilan yang menerangkan bahwa, atau siapapun yang memiliki kewenangan untuk itu, yang menerangkan bahwa Mbak Ratna adalah ahli waris dari tuan almarhum A. Kalau di Indonesia, keterangan itu bisa diperoleh dari 2 tempat, 3 bahkan. Pengadilan agama manapun yang, kalau untuk Islam, pengadilan negeri, kemudian lurah camat, atau notaris. Jadi notaris sekarang bisa mengeluarkan yang namanya surat keterangan ahli waris. Nah itu surat yang menyatakan siapa saja ahli waris dari tuan almarhum A. Nah selain dari itu akan diperlukan ya diterjemahkan SKAW-nya gitu kan. Diterjemahkan SKAW-nya di Amerika, kalau Amerikanya perlu, oke, saya minta legal opinion dong dari notarisnya atau dari lawyer setempat bahwa SKW ini memang surat yang digunakan di Indonesia untuk menerangkan ahli waris. Ketika itu sudah dipenuhi semua, dokumen-dokumen ini, yang dokumen publik, tadi ingat nggak dokumen publik apa artinya? Dokumen yang dibuat oleh pejabat publik. Pejabat publik itu bukan hanya notaris aja. Si Dukcapil itu juga pejabat publik. Jadi harus harus dilegalisasi. Apakah itu legalisasi? Kalau di Amerika dia apostil, jadi di apostil, dibawa ke Amerika.
Dibawa ke Amerika, dia akan lihat, oh ini dokumennya sudah asli, ditandatangani oleh pejabat publik yang setempat, diberikan opininya oleh lawyer atau notaris bahwa Mbak Ratna ini memang ahli waris dari almarhum A gitu. Kemudian dokumennya sudah memenuhi syarat administratif, yaitu sudah dilegalisir oleh Kementerian Hukum dan HAM atau Kementerian Luar Negeri, atau dilegalisir oleh Apostil, Central Authority-nya Apostil gitu. Ya udah, mereka bawa tuh ke otoritas manapun yang bisa membalikkan nama si rumah di Beverly Hills itu tadi. Sesederhana itu. Nggak sederhana sih. Saya berkali-kali juga membantu klien. Sama juga halnya seperti kalau ada WNA yang punya aset di Indonesia dan anaknya WNA mewarisi. Sama BCA, bank lah ya. Perbankan mintanya juga sama persis. Perbankan dan BPN mintanya sama persis. Yaitu ada surat setara dengan SKAW di sana yang dilegalisir dan diapostil, kemudian dibawa ke sini, baru bank bisa mengeluarkan aset berupa uang yang ada di rekening almarhum dan juga tanah bisa dibalik nama. Dan jangan lupa kewarganegaraan itu tidak menutup hak mewaris seseorang. Jadi kalau Anda WNA tapi orang tua WNI misalnya, dan orang tua ini punya tanah SHM di Indonesia, boleh nggak dia mewaris? Boleh. Itu nggak menutup hak pewarisan. Dia tetap sebagai ahli waris yang boleh menerima warisan SHM itu. Cuma ada ketentuan. Dalam waktu 1 tahun harus dialihkan kepada orang yang lebih berhak. Artinya dijual atau dilepaskan atau dialihkan. Nah, implementasinya di praktek di lapangan gimana Bu Prita? Ini terjadi nggak 1 tahun diambil negara beneran nggak? Enggak. Jadi beberapa kali saya membantu transaksi di mana ahli warisnya adalah WNA, tapi lebih dari 1 tahun baru dialihkan, baru dijual gitu. Ini lapor ke BPN bahwa ada keterlambatan mengalihkan gitu. Tapi apakah WNA-nya bisa ada namanya di sertifikat? Ada. Si nama WNA ada di sertifikat sebagai ahli waris dari tuan almarhum A. Gitu. Ya, menjawab nggak Ratna? Ya. Ada pertanyaan lagi tadi masih? Oke, Mas. Silakan, Mas. Baik, terima kasih Ibu. Ya. Selamat pagi Ibu Prita. Pagi. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Indra. Sebelumnya terima kasih banyak Ibu telah mewakili kami notaris-notaris di masa depan di UINL, sehingga kami juga banyak mengetahui sejauh mana sih pembahasan mengenai transformasi digital di bidang kenotariatan ini. Yang saya tanyakan Ibu, sejauh mana sih Ibu urgensi dari pengakomodasian transformasi digital ini dalam UJN Ibu? Mengingat barusan saya kontrol F di UJN, hanya ada satu kata kunci elektronik, hanya ada satu kata. Ini kemudian menjelaskan bahwasanya kita belum siap secara aturan dalam bidang transformasi digital ini Ibu. Dan sejauh mana kemudian pembahasan pembaharuan undang-undang ataupun aturan terkait cyber notari ini di DPR. Mengingat saya sedikit skeptis dengan Dewan Perwakilan Rakyat kita yang hanya sibuk memikirkan kontennya di TikTok daripada kontennya di rumusan kebijakannya Ibu. Dan kedua Ibu, terkait urgensi daripada peran kita notaris di bidang kenotariatan ini, apakah sudah sampai di notaris-notaris daerah Ibu? Karena saya rasa praktisnya yang saya cermati, notaris-notaris daerah ini masih berkelindan kepada isu-isu klasik di bidang kenotariatan Ibu. Mungkin 2 itu aja Ibu pertanyaan dari saya. Terima kasih. Mas siapa tadi Mas? Muhammad Indra Ibu. Muhammad Indra. Oke, thank you Mas Indra. Silakan Bu Prita. Ini kayaknya kedepannya jangan jadi notaris nih, anggota DPR aja. Jadi satu pertanyaan urgensi dari transformasi digital di UJN, mengingat ketika di kontrol F hanya ada satu. Apa itu yang elektroniknya di bagian apa Mas Indra? Apa bunyinya? Boleh nggak? Di penjelasan pasal 15. Di penjelasan pasal 15 ayat 3 yang dimaksud dengan kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undang, antara lain kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik dalam kurung cyber notari, membuat akta ikrar wakaf dan hipotek pesawat terbang.
Oke. Nah, berarti kan itu sudah ada sebetulnya avenue-nya, udah ada jalannya gitu sebetulnya. Dan di situ sudah dengan, kalau saya pribadi mungkin saya nggak terlalu setuju dengan terminologi cyber notary ya. Itu masih harus dikaji lagi apa sih cyber notary gitu. Karena semata-mata ya alatnya aja elektronik gitu, tapi cyber notary itu seperti apa? Saya nggak tahu, itu masih harus dipelajari. Tapi di situ sudah dengan sangat lugas disampaikan bahwa membuat apa tadi yang transaksi elektronik. Sementara kita udah tahu dari kuliahnya Mbak Tika secara ekstensif apa sih transaksi elektronik itu, dan sudah diatur dalam Undang-Undang ITE yang esensinya salah satunya adalah tanda tangan digital memiliki kekuatan yang sama dengan tanda tangan biasa sepanjang memenuhi persyaratan dan lain sebagainya. Jadi memang menurut saya urgensinya sudah cukup ada nih di depan mata, terutama paling tidak kalau masalah, karena bisa dibalik logikanya. Mas Indra nyari kata Ctrl F elektronik kan, keluar satu. Tapi secara bersamaan kita juga bisa mencari Ctrl F kertas dan tanda tangan basah. Ada nggak? Nggak ada juga sebetulnya. Jadi memang sudah cukup urgent untuk dibahas perubahan UJN. Paling tidak menurut saya untuk warkah. Jadi ini sudah menjadi pengetahuan umum nih Mbak Tika. Warkah di kantor notaris apalagi yang udah puluhan tahun itu menumpuk, resiko hilang, resiko Sudah hilang bahkan. sudah hilang. Dimakan rayap. Iya, dimakan rayap lah, kebakaran lah, kebanjiran lah, hilang lah, atau tintanya nggak bagus jadi kabur. Padahal kan itu akta otentik yang harus dipertahankan sampai 35 tahun kalau nggak salah sebelum diberikan ke MPD untuk disimpan lebih lama lagi. Menjadi alat bukti kalau sewaktu-waktu nanti ada keperluan untuk itu gitu. Jadi itu sudah sangat urgent. Penyimpanan warkah itu sudah sangat urgent. Jadi perlu dibahas seperti apa disimpannya, dalam format apa, disimpannya oleh siapa, oleh notarisnya kah? Apakah nanti kebutuhannya ke depan sebagai notaris itu bukan lagi apa sih lemari yang tahan api gitu kan di UJN ya, tapi adalah cloud yang sekian besar terabyte atau server fisik yang ada di Indonesia, betul, penyediaannya negara atau yang ditunjuk oleh negara dan lain sebagainya. Jadi paling tidak menurut saya pribadi warkah itu udah urgent. Dan kemarin 2 bulan lalu Kanwil DKI memang tiba-tiba mengeluarkan kuesioner yang mempertanyakan hal ini gitu, survei nasional. Bagaimana menurut Anda kalau ada warkah elektronik, siapa yang harusnya menyimpan dan lain sebagainya. Jadi mungkin menurut saya itu tanda-tanda tanda-tanda itu akan apa namanya untuk warkah paling tidak tanda-tanda bahwa UJN ini memang katanya memang sudah masuk prolegnas. Jadi program legislatif nasional, tapi ya itu tadi kan tergantung dari prioritas pemerintah. Mudah-mudahan dengan adanya transformasi digital di Kementerian Hukum paling tidak dan di ATR BPN yang begitu pesat, pemerintah mulai melihat, nggak bisa end to end nih kalau notaris sama PPAT-nya nggak diajak gitu. Jadi itu menjadi dorongan tersendiri gitu. Nah, yang menarik adalah dari beberapa diskusi dengan salah satunya adalah Pak Edmond Makarim yang ada di UI, dosen Hukum dan Teknologi. Beliau mengatakan, menjawab tadi pertanyaan Mas Indra yang bagaimana dengan notaris-notaris di daerah yang masih berkelindan gitu. Saya suka sekali sama kata itu. Dengan masalah-masalah klasik kenotariatan, belum lagi masalah digital gitu kan. Jadi belum sempat membahas itu. Nah, Pak Edmond sempat mengatakan bahwa ini harus menjadi pilihan. Artinya nanti apakah itu selama masa transisi atau selamanya, notaris harus punya pilihan apakah akan mengadopsi transformasi digital ke dalam praktek pelayanan kenotariatannya atau tidak. Jadi nanti ada notaris yang bisa melayani secara elektronik, ada yang memang memilih tidak untuk melayani secara elektronik gitu. Nah, berarti kalau memilih bisa melayani secara elektronik, ya harus ada persyaratan tertentu yang dia harus miliki, seperti cloud, server, tadi dia harus beli infrastruktur kantor, harus dipenuhi, yang memang secara natural akan lebih dibutuhkan bagi notaris-notaris yang ada di kota yang lebih besar dibandingkan dengan kabupaten-kabupaten yang lebih kecil. Kalau sepertinya arahnya ke sana sih, Mas Indra. Follow up question ya, boleh? Boleh. Masih ada waktu 5 menit. Pertanyaan ya follow up question sih Bu. Jadi kalau berbicara mengenai kultur hukumnya kita, itu udah siap nggak Bu dengan transisi dari konvensional ke digital ini? Mengingat budaya hukum kita secara praktik baik
PPAT yang berpraktik di PPN ataupun yang punya kepentingan dengan stakeholder lain, itu masih banyak praktek KKN nih Bu, korupsi, kolusi dan segala macam. Masih ada salam tempel dan segala macam. Nah, apakah hal ini juga menjadi tantangan? Ya, karena kan transformasi digital membuat arahnya menjadi lebih efisien, fleksibel, dan akan dihindari praktek-praktek seperti itu. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, itu menjadi satu permasalahan yang krusial nggak? Yang kemudian membuat kita masih terhambat untuk arah bertujuan ke arah situ, Ibu. Demikian. Oke, jadi bagi sebuah transformasi apapun itu Mas, digitalkah atau transformasi lain-lainnya, ada beberapa indikator atau dimensi yang bisa digunakan menjadi tolak ukur apakah transformasi ini siap untuk diadopsi atau tidak. Salah satunya adalah yang tadi Mas Indra bilang, hukum. Kalau yang dipertanyakan adalah hukumnya, menurut saya siap. Karena udah ada undang-undang ITE, ya udah ada. Ya kalau bilang undang-undang ITE itu kesannya naif banget gitu ya, baru satu undang-undangnya sombong gitu kan. Iya. Maksudnya kalau dari sisi hukum itu siap. Justru dari sisi hukum, peraturan pelaksana lainnya, baik itu transformasi digital di bidang kenotariatan maupun di KPPAT-an, itu juga sudah di ATR BPN dan KUM, Kementerian Hukum, itu sudah siap dan selalu diperbarui dan selalu dikembangkan gitu. Tapi kan ada dimensi lain nih Mas, SDM. Operasional, infrastruktur, kelembagaan. Nah itu mungkin ada beberapa dimensi yang selain hukum yang belum siap menurut saya. Salah satunya adalah mungkin SDM. Salah duanya ya kelembagaan. Jadi kelembagaan itu artinya ya institusinya itu sendiri. ATR BPN-nya, hukumnya Kementerian Hukumnya. Jadi mungkin secara hukum siap, tapi orang-orang implementornya atau pelaksananya masih belum siap atau masih ada kesenjangan yang perlu diperkuat, termasuk juga masyarakatnya gitu. Jadi kalau yang dipertanyakan adalah dimensi hukumnya, menurut saya siap. Dimensi lainnya belum, ada yang belum. Thank you Mas Indra, menjawab ya. Ya, oke. Walaupun tadi ya penjelasannya itu kewenangan lain tuh baru dalam penjelasan. Kalau penjelasan itu ada debatable sih, tapi dari putusan hakim terkini itu dijelaskan bahwa penjelasan dalam peraturan perundang-undangan itu bukan norma, artinya tidak mengikat. Iya betul. Artinya justru bagus dong, Ya, bisa ya, dikembangkan kan, multi interpretasi. Cuman dukungan organisasi nih yang dibutuhkan sekarang. Ini berani nggak mengeluarkan pernyataan bahwa ini sudah bisa nih notaris melakukan sertifikasi secara elektronik. Notaris sudah bisa nih pakai TTE gitu. Iya. Itu tergantung dukungan dari organisasi. Makanya besok berorganisasi ya Mas ya. Kalau jadi notaris masuk ke ini PPAT ya harus aktif di advokasinya gitu. Supaya ada pemikiran-pemikiran baru gitu ya. Oke, waktunya sudah habis dan sudah ada 5 penanya. Tadi sudah saya catat, nanti bisa diklaim ya oleh Mbak Arini ya. Door prize-nya ada di Mbak Arini di belakang sana. Door prize-nya bukan nilai ya. Itu one thing for sure. Nanti door prize-nya apa bisa langsung ke sana. Dan ada beberapa hal baik tadi termasuk materi-materi dari Bu Prita Suyudi yang sudah ada di pengelola dan ada di saya. Nanti bisa kami berikan ke teman-teman sekalian. Lalu beberapa catatan lainnya banyak sekali sebenarnya, tidak hanya beberapa, ada 14 poin ya. Tapi nanti mungkin kita bisa diskusikan lebih lanjut di kelas transaksi elektronik dengan saya. Dan mungkin Bu Prita ada closing statement atau wrap up statement untuk kelas transaksi elektronik. Mungkin yang silakan. ada di slide berapa tuh ya? Ini. Slide ke-13. Boleh ditampilkan Mas di slide 13 Bu Prita tadi? Bacain aja. Nggak di sini soalnya. Bacain aja tuh yang biru-biru tuh Mbak Tika. Nah, catatan penting dari Bu Prita. Nih Bu Prita sendiri dong yang membacakan kan closing statement dari Bu Prita. Ketutupan ini. Gak ketok ya? Ini Bu. Nah, catatan pentingnya adalah sebagai closing statement ya, adik-adik sekalian, digitalisasi adalah alat untuk memperkuat, bukan menggantikan esensi kenotariatan. Teknologi harus melayani nilai, artinya harus menjaga nilai-nilai pejabat notaris dan bukan sebaliknya. Ya sebaliknya ya berarti menghapus atau menggerus jabatan notaris ya. Ya oke. Terima kasih Bu Prita, tepuk tangan untuk Bu Prita, keren banget. Jadi memang memperkuat bukan menggantikan. Gimana Bu Arini? Oh ada satu pertanyaan dari warga online. Baik. Boleh dibacakan kalau saya? Saya sih free Mbak Tika. Ya, Makin banyak pertanyaan makin seru. Boleh Mbak Arini.
Sorry tadi saya lupa dengan teman-teman yang ada di Saya Helen dari angkatan 2024 kelas A. Mohon izin bertanya bagaimana dengan bunyi pasal 5 UT di mana disebutkan sebagai ketentuan mengenai informasi elektronik dan atau dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan alat bukti yang sah. Tidak berlaku untuk surat bersamaan yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk akta notarial. Nah, ini kayaknya 2024 bunyinya nggak gini deh. Coba saya lihat di Kalau yang ini, dulu sebentar. yang apa? ITE pertama keluar tahun berapa? 2008. 2008. Ada konsolidasinya. Ada peraturan konsolidasinya ya untuk UU ITE itu. Kalau nggak salah nanti 2016 tanya yang terakhir. Nanti tanya Mbak dosennya ya. Tapi kalau saya nggak salah, di yang 2008 Pasal 5 ya? memang mengecualikan dengan jelas yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk akta notarial atau akta yang dibuat oleh pejabat buat akta tanah. Kalau nggak salah memang ada pengecualian dengan jelas. Jadi semua tanda tangan elektronik bisa dipakai untuk dokumen elektronik kecuali gitu ya dokumen yang harus dibuat dokumen yang tata caranya harus dibuat menurut undang-undang dan itu UJN kan dikecualikan memang disebutkan seperti akta notaris itu pengecualiannya kalau nggak salah di 2008. Ya, tapi sudah ada anotasi putusan MK-nya di tahun 2016. Iya, pokoknya kemudian hal itu tidak dikecualikan lagi. Ya, betul. Jadi akta notaris itu tidak disebutkan letterlock lagi gitu loh. Iya, betul. Kecuali di kecuali yang dipersyaratkan menurut undang-undang itu. Nah, undang-undangnya itu karena gini, undang-undangnya UJN itu seperti tadi yang Mas Andri bilang, kalau dicari Ctrl F memang elektroniknya hanya satu. Tapi dicari juga coba kertas dan tanda tangan basah, nggak ada juga gitu. Jadi multi interpretasi. Jadi yang dulunya dikecualikan dengan per se letterlock gitu, kemudian dikeluarkan pengecualian ini untuk membuka jalan tidak lagi mengecualikan dokumen atau akta notaris. Tapi memang karena dokumen atau akta notaris ini dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan, jadi memang harus ada perubahan UUJN-nya untuk mengakomodir hal itu. Tapi yang jelas kalau tidak salah di tahun 2016 atau di tahun 2024-nya ini tidak dikecualikan lagi. Ya, betul. Jadi Mbak Helen coba dibaca putusan MK ya nomor 20 tahun 2016 untuk anotasi terhadap Undang-Undang nomor 1 tahun 2024 tentang informasi, dokumen dan tanda tangan elektronik. Di situ sudah dijelaskan tidak ada kata-kata mengenai dikecualikan ya dalam bentuk akta notarial. Jadi semua sudah bisa digunakan dan merupakan alat bukti hukum yang sah untuk informasi elektronik dan atau dokumen elektronik gitu. Paling mudah seperti biasa saya sarankan untuk membaca peraturan konsolidasinya melalui hukum online karena online kan. Terus semuanya itu dalam satu slide aja gitu. Termasuk anotasi putusannya di setiap pasal. Gitu. Dicek lagi nanti ya Mbak ya. Thank you Bu Prita. Tanya pertanyaan bagus. Ada lagi? Sudah ya? Oke, terima kasih, keren sekali. Tepuk tangan dong untuk Bu Prita yang keren. Nah, slide terakhir Mas, boleh di slide terakhirnya Bu Prita diperlihatkan karena ada alamat emailnya Bu Prita. Gampang. Nah ini, jadi nanti kalau misalnya teman-teman ada yang mau wawancara lebih lanjut untuk narasumber penelitian itu boleh langsung ke prita@notarisprita.com. Atau langsung kontak Bu Prita. Setelah ini ya, boleh ya. Oke. Terima kasih, saya tutup kelasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi Bu Prita jangan kemana-mana dulu. Kita ada token of appreciation dari Magister terima kasih. Kenotariatan dari Bu Destri nih. Saya akan mewakili Bu Destri. Di bawah aja ya.
Kelihatan ya. Merapat ya. Boleh di belakang, boleh asal. Oke. Siap ya. Ya, 1 2 3. Gaya bebas, gaya bebas, gaya bebas. Ya. 1 2 1 2. Ya. Oh, ini ya. Biar nggak di sebelah orang tua. Oke, yuk. Gaya aja biar. Coba dulu. Nah, semua kan. Oh. Ya ya, oke. Berhasil loh selfieku. Berhasil, hebat. Baru pertama kali coba. Oh ini loh ada Nih. filternya. Itu kan. Lucu. Ganti kan. Selfie Gen Z. Yuk kita ke transit. Dan pertanyaannya.